Kakek miskin penjual kayu bakar diusir anaknya karena dianggap beban ke hutan belantara. Kini nasib kakek ini berubah setelah menolong singa yang terluka. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Malam itu, langit di atas desa Karangsong seolah ikut mengamuk, menumpahkan badai dengan kilat yang menyambar-nyambar beringas membelah kegelapan. Namun, gemuruh guntur yang memekakan telinga di luar sana sama sekali tak mampu menandingi dentuman musik klasik dan gelak tawa angkuh yang menggema dari dalam kediaman megah milik Herman. Rumah gedongan berlantai marmer Italia yang dingin itu bermandikan cahaya lampu gantung kristal yang menyilaukan mata. Suasananya sangat kontras dengan sudut dapur belakang yang pengap, gelap, dan lembab, tempat di mana seorang pria tua renta meringkuk kedinginan di atas selembar tikar pandan yang sudah robek-robek. Pria malang itu adalah kakek Ranu. Tubuhnya yang kurus kering menyisakan tulang yang tercetak sangat jelas di balik kulit keriputnya yang terbakar matahari. Napasnya terdengar berat dan putus-putus. Sering diselingi batu kering yang membuat dadanya terasa seperti diiris sembilu. Aroma daging sapi wagyu panggang dan sup jamur trufle yang mahal menguar kuat dari ruang perjamuan utama, merayap masuk melalui celah pintu dapur dan langsung menyiksa perut kosong kakek Ranu yang sudah tak terisi nasi sejak kemarin sore. Di ruang depan, Herman, putra kandungnya yang kini menjadi juragan kayu terkaya di desa, sedang menjamu para investor besar dari ibu kota. Herman tertawa terbahak-bahak, memamerkan deretan cincin emas yang melingkar di jemarinya yang subur. Sementara itu, di dapur yang suram, kakek Ranu mencoba menelan ludahnya yang terasa pahit. Tangan kasarnya yang dipenuhi kapalan tebal dan sayatan-sayatan ranting hutan, bukti bisu dari puluhan tahun darah dan keringatnya menebang kayu demi menyekolahkan Herman, kini bergetar hebat menahan perihnya rasa lapar yang meremas lambung. Hanya sepotong kecil, mungkin mereka tidak akan sadar jika aku mengambil sisa pinggiran daging itu, gumam kakek Ranu dengan suara parau yang nyaris menyerupai rintihan. Ia memaksakan sepasang kaki rentanya yang gemetar untuk berdiri, tertatih-tatih melangkah mendekati meja persiapan catering yang dipenuhi sisa-sisa makanan mewah. Mata tuanya yang teduh dan selalu menyimpan ketabahan seluas samudra itu menatap sepotong daging sisa di atas piring porselen. Dengan tangan yang gemetar tak terkendali akibat Parkinson ringan dan kedinginan, ia mencoba meraih piring tersebut. Namun, nasib seolah sedang mempermainkannya dengan kejam. Saat ujung jari kasarnya baru saja menyentuh bibir piring, sepotong es dari dalam boks pendingin jatuh dan menimpa tumpukan nampan kristal pencuci mulut di sebelahnya. Perang! Bunyi pecahan kaca dan kristal yang beradu dengan lantai keramik berdenting sangat nyaring, membelah hiruk-pikuk pesta. Alunan musik klasik dari ruang utama terhenti seketika. Hening sejenak, digantikan oleh suara derap langkah sepatu kulit mahal yang mendekat dengan cepat dan penuh amarah menuju arah dapur. Pintu dapur didobrak kasar hingga engselnya menjerit. Herman berdiri di ambang pintu, wajahnya yang subur memerah pada menahan murka. Di belakangnya, beberapa investor kota menatap dengan tatapan jijik sambil menutup hidung mereka menggunakan sapu tangan sutra. Herman menatap nanar pada serpihan kristal mahal yang berserakan di lantai, lalu pandangannya beralih pada sosok ayahnya yang berdiri gemetar memegang setengah potong daging sisa di tangannya. Bau getah pinus, peluh asam, dan kayu lapuk dari tubuh kakek Ranu seketika mengotori udara dapur yang sebelumnya wangi oleh rempah mahal. Apa-apaan ini? Orang tua bau tanah pembawa sial. Beraninya kau keluar dari lubang tikusmu dan menghancurkan pestaku? Bentak Herman, suaranya menggelegar mengalahkan suara petir di luar. Kakek Ranu menunduk dalam-dalam, dadanya bergemuruh menahan tangis. Maafkan Bapak, Nak. Bapak tidak sengaja. Perut Bapak perih sekali. Nak, Bapak cuma mau mengambil sisa makanan ini. Suaranya bergetar hebat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang keruh. Sisa makanan katamu. Makanan anjingku di halaman belakang jauh lebih mahal dari harga nyawamu. Herman melangkah maju, memukul jatuh potongan daging dari tangan ayahnya dengan kasar. Batukmu itu menularkan kemiskinan. Lihat bajumu yang penuh lumpur dan keringat busuk itu. Kau membuat investor-investorku mual menghirup udara yang sama denganmu. Salah satu investor, seorang pria berjas rapi dengan jam tangan berlian, mendecak sinis dari belakang Herman. Pak Herman, saya tidak tahu kalau Anda memelihara pengemis berpenyakitan di dalam rumah.
Nafsu makan saya langsung hilang total melihat pemandangan menjijikan ini. Bau ini sungguh membuat sakit kepala. Mendengar sindiran tajam dari tamunya, harga diri Herman sebagai orang kaya baru terasa diinjak-injak. Rasa malunya berubah menjadi amarah yang membutakan akal sehat. Tanpa belas kasihan sedikit pun pada pria yang darahnya mengalir dalam nadinya, Herman mencengkeram kerah baju kakek Ranu yang kumal dan tipis. Cengkeraman itu begitu kuat hingga leher sang ayah tercekik. "Herman, lepaskan. Nak." Bapak sesak napas. Rintih kakek Ranu terengah-engah. Matanya mulai berkunang-kunang karena pasokan oksigen yang terputus. "Jangan pernah panggil aku anakmu di depan tamu-tamuku. Kau bukan ayahku. Kau hanyalah beban hidup yang terus menggerogoti kehormatanku." Herman menyeret ayahnya dengan paksa melewati lorong belakang, tidak mempedulikan kaki renta kakek Ranu yang terseret dan terbentur ujung lemari kayu jati. Hujan badai di luar semakin mengganas. Angin meronta-ronta menghantam pepohonan. Herman menendang pintu belakang rumahnya hingga terbuka lebar, membiarkan angin malam yang menusuk tulang langsung menerjang tubuh ringkih ayahnya. Di hadapan mereka, membentang batas hutan larangan yang gelap gulita, tempat di mana tidak ada penduduk desa yang berani memasukinya karena mitos binatang buas dan aura kematian yang menyelimutinya. "Pergi mati sana jadi pupuk di hutan. Napasmu saja merusak udara di rumah mewahku. Jangan pernah berani menginjakkan kaki kotormu di tanahku lagi, atau aku sendiri yang akan mematahkan kakimu." Dengan satu dorongan kasar yang dipenuhi kebencian, Herman melempar tubuh tua ayahnya keluar. Kakek Ranu terpelanting keras, jatuh tersungkur ke dalam kubangan lumpur dingin bercampur kerikil tajam. Kulit lutut dan telapak tangannya sobek, memancarkan darah segar yang langsung tersapu oleh air hujan yang mengguyur lebat. Ia berusaha mengangkat kepalanya, menatap wajah putranya dengan tatapan stoik, sebuah kesabaran tingkat dewa tanpa sebersit pun dendam, melainkan hanya kesedihan seorang ayah yang hatinya hancur lebur berkeping-keping. "Apakah kekayaan ini telah merampas nuranimu, Herman?" bisik kakek Ranu pelan. Air matanya kini menyatu dengan tetesan hujan yang membasahi keriput di wajahnya. "Tutup mulutmu, gembel. Hutan itu adalah tempat yang pantas untuk sampah sepertimu." Herman membalas dengan ludahan yang mendarat tepat di dekat tangan ayahnya yang berdarah. Tanpa ragu sedikit pun, Herman membanting pintu jati tebal itu dengan keras. Bunyi brak yang memekakan telinga menjadi penanda putusnya ikatan darah di antara mereka malam itu. Kunci besi diputar 2 kali dari dalam. Kakek Ranu kini benar-benar dibuang. Ia sendirian, kedinginan, kelaparan, dan berdarah di tepi hutan larangan. Diiringi lolongan angin malam yang terdengar seperti tangisan kematian, sang kakek tua pencari kayu bakar itu mulai merangkap perlahan menyeret kakinya yang terluka, menembus kegelapan hutan rimba, tak tahu bahwa di balik pepohonan raksasa yang menakutkan itu, takdir telah menyiapkan sebuah pertemuan luar biasa yang akan membalikan roda kehidupannya secara brutal. Angin malam berdesir membawa hawa beku yang menusuk langsung ke sumsum tulang kakek Ranu. Hujan badai belum juga mereda, terus mengguyur tanpa ampun seolah semesta ikut merajam nasib sang kakek renta. Tubuh ringkihnya yang hanya berbalut kemeja flanel pudar dan tipis kini basah kuyup, memeluk erat tubuhnya sendiri yang bergetar tak terkendali di tengah kubangan lumpur. Darah segar yang menetes dari lutut dan telapak tangannya yang robek perlahan memudar, tersapu oleh aliran air hujan yang menggenangi pekarangan belakang rumah raksasa milik putra kandungnya. Mata tua yang keruh itu menatap nanar pada pintu kayu jati berukir mewah yang baru saja dibanting tepat di depan wajahnya. Pintu itu dulunya ia beli dengan susah payah, mengorbankan seekor kerbau satu-satunya dari hasil memikul kayu bakar menuruni bukit selama bertahun-tahun. Kini, pintu yang sama menjadi dinding pemisah antara kehidupan dan kematian baginya. Ya Tuhan yang Maha Melihat, apa salah hamba dalam mendidiknya? Apakah keringat hamba selama ini adalah racun yang membuat hatinya menjadi iblis? Rintih kakek Ranu dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh gemuruh guntur. Bibirnya yang pucat pasi dan membiru bergetar menahan perih. "Aku hanya mengambil sisa potongan daging yang hampir membusuk. Mengapa harganya jauh lebih mahal dari nyawaku sendiri di mata darah dagingku?" Sambil merangkak dengan kepayahan keluar dari pekarangan luas milik Herman, kakek Ranu mencoba mencari sisa-sisa harapan. Hatinya masih menolak untuk menyerah pada cengkeraman malam yang mematikan ini. Ia menyeret kedua kakinya yang kaku menuju pemukiman warga desa terdekat. Setidaknya, pikirnya,
Masih ada tetangga lama yang sudi memberinya sekadar emperan hangat atau secangkir air mendidih. Namun, desa Karangsong malam itu tampak seperti kuburan massal tanpa nisan. Semua pintu terkunci rapat berlapis gembok besi. Lampu-lampu teras sengaja dipadamkan gelap gulita. Kedikdayaan dan kekayaan Herman telah menebarkan teror hening di antara penduduk desa. Dengan sisa-sisa tenaga yang mulai terkikis batasnya, kakek Ranu mengetuk pelan pintu rumah panggung milik Mbah Karto, sahabat lamanya yang dulu sering berbagi tempe dan singkong bakar di masa-masa miskin mereka. Tangannya yang dipenuhi kapalan mengetuk kayu lapuk itu dengan ritme memohon. "Karto, Mbah Karto, buka pintunya. Ini aku, Ranu." Bisik kakek Ranu tersendat-sendat, membiarkan dahinya bersandar lemas pada daun pintu. "Tolong aku, Karto. Badanku sudah mati rasa didera badai. Beri aku secengkeram tempat berteduh di emperan dapurmu sampai badai ini reda." "Anakku, Herman," dia membuangku keluar karena pakaianku merusak pemandangan pesta mewahnya. Terdengar suara langkah kaki ragu-ragu dari dalam. Pintu kayu itu berderi terbuka sedikit, hanya menyisakan celah sempit sejengkal tangan. Cahaya lampu teplok yang temaram menyorot wajah ketakutan Mbah Karto yang mengintip dari balik celah. Matanya membelalak kaget melihat kondisi kakek Ranu yang hancur berantakan, berlumpur, dan berdarah. "Ranu? Astaga Tuhan penguasa alam. Apa yang terjadi padamu? Anak macam apa si Herman itu? Dulu dia masih ingusan memungut ranting bersamamu, sekarang dia bersikap layaknya monster." Seru Mbah Karto tertahan, nada suaranya dipenuhi keterkejutan dan iba yang mendalam. "Biarkan aku masuk sebentar, Karto. Hanya sekadar merebahkan punggung tua ini dari siksaan angin malam. Luka di lututku terus mengeluarkan darah," pinta kakek Ranu, menengadahkan tangannya yang bergetar penuh lumpur. "Hanya sampai matahari terbit. Aku bersumpah demi langit." Mbah Karto hendak menjulurkan tangannya yang keriput, namun tiba-tiba ia menariknya kembali dengan sentakan ketakutan. Air mata berlinang di pelupuk mata tuanya. "Ranu, maafkan aku. Demi Tuhan yang menciptakan kita, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku sungguh tidak bisa membiarkanmu masuk." "Kenapa, Karto? Apakah kau juga menganggapku kotor? Apakah kau jijik melihat gembel tua berpenyakitan sepertiku menodai lantai rumahmu?" Kakek Ranu menatap sahabatnya dengan keputusasaan yang mengiris kalbu. Dadanya bergemuruh hebat menyadari penolakan itu. "Bukan begitu, sahabatku. Sama sekali bukan." Suara Mbah Karto bergetar hebat menahan isak tangis. "Anakmu, Herman, sore tadi dia menyuruh belasan preman suruhannya berkeliling membawa parang ke seluruh penjuru desa. Mereka mengumumkan bahwa malam ini juga, siapapun warga desa yang berani memberi makan, memberi air, atau menampungmu walau hanya 1 detik, rumahnya akan dibakar habis dan tanahnya akan disita paksa besok pagi." Mendengar pengakuan mengerikan itu, kakek Ranu merasa seolah tombak es baru saja menembus langsung ke jantungnya. Napasnya tercekat hebat. "Dia, anakku mengucapkan hal itu?" tanya kakek Ranu dengan senyum getir yang luar biasa menyayat hati. "Bahkan segelas air putih hangat pun tak boleh ia berikan untuk bapaknya yang sekarat. Dia bilang kau membawa sial. Ranu, siapa yang menyentuhmu akan jatuh miskin dan bernasib sial sepertimu." Isak Mbah Karto sambil menggeleng kuat-kuat. "Maafkan aku, Ranu. Aku punya cucu yang masih merah darahnya. Aku tak bisa mengorbankan nyawa keluargaku di tangan anak iblismu itu. Pergilah menjauh dari desaku. Ranu, kumohon, pergilah." Tanpa menunggu balasan lagi, Mbah Karto menutup pintu itu dengan bantingan cepat. Terdengar bunyi palang pintu kayu yang digeser dan dikunci dari dalam. Kakek Ranu terhuyung ke belakang. Lututnya benar-benar kehilangan tenaga hingga ia jatuh terjerembab di atas tanah berlumpur. Penolakan itu mengukuhkan fakta mutlak yang tak terbantahkan. Di desa yang ia bangun bersama keringatnya puluhan tahun lalu, kini tak ada lagi tempat bersembunyi. Kekuasaan dan uang haram Herman telah sukses melucuti sisa-sisa kemanusiaan dari hati semua orang. "Kau menang, nak. Kau sungguh berhasil membuat bapakmu tak lebih berharga dari kotoran di mata dunia." Gumam kakek Ranu di sela-sela gemertak giginya yang beradu menahan gigitan badai. Ia menengadah ke langit yang kelam, menatap rintik hujan yang menghantam wajah rentanya. "Jika memang takdirku harus berakhir dihinakan dan diinjak layaknya sampah, maka biarlah rimba raya yang menjadi liang lahatku yang suci."
Dengan sisa napas penghabisan yang semakin menipis, kakek Ranu memutar arah pandangnya. Di ujung jalan setapak, berdiri kokoh dan menyeramkan batas hutan larangan. Pepohonan purba raksasa dengan akar-akar yang saling melilit menyerupai cengkeraman monster tampak menjulang pongah di bawah kilatan petir. Kabut tebal yang berbau amis darah dan daun busuk merayap keluar dari celah pepohonan, mengundang jiwa yang terbuang itu untuk masuk. Bagi kakek Ranu malam itu, teror mengerikan yang ditawarkan oleh kegelapan hutan larangan terasa jauh lebih hangat dan bersahabat dibandingkan kekejaman dan kebusukan hati putra kandungnya sendiri. Sambil menyeret kaki kanannya yang pincang diseret lumpur, sang kakek melangkah memasuki arena kematian. Ia tidak menyadari sama sekali bahwa di kedalaman rimba yang menyesakkan napas itu, sebuah takdir mistis raksasa tengah menunggunya untuk memutarbalikan roda kehidupan dengan cara yang paling brutal. Hutan larangan bukanlah tempat bagi manusia bernyawa untuk mencari kedamaian. Pepohonan beringin purba raksasa dengan akar gantung yang menyerupai tentakel monster seolah hidup dan menjulur, siap mencekik siapa saja yang berani menerobos batas wilayahnya. Malam itu, badai petir belum juga mereda. Kakek Ranu menyeret kaki kanannya yang terus mengucurkan darah, membelah semak pakis berduri yang tanpa ampun merobek sisa-sisa kemeja flanelnya. Setiap tarikan napasnya terdengar seperti peluit rusak. Paru-parunya menjerit memohon pasokan udara yang lebih hangat. Hawa dingin yang mematikan telah membekukan ujung-ujung jemarinya hingga pucat pasi. Kegelapan pekat menyelimuti pandangannya, hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir yang menyambar pucuk-pucuk pohon berlumut. Di tengah himpitan alam yang kejam itu, bayangan wajah Herman yang angkuh saat meludahinya kembali melintas, menyayat hatinya jauh lebih dalam daripada duri-duri hutan yang terus merobek kulit rentanya. Tuhan yang maha menggenggam nyawa, jika memang di bawah pohon randu alas ini adalah pusaraku yang terakhir, hamba ikhlas menerimanya dengan lapang dada. Bisik kakek Ranu dengan suara yang nyaris tenggelam oleh derik jangkrik dan gemuruh guntur yang menyambar beringas. Ia menyandarkan punggungnya yang bungkuk dan bergetar hebat pada batang pohon besar yang basah, membiarkan tubuhnya merosot perlahan ke atas tanah yang menjelma menjadi kubangan lumpur. Hamba tidak menaruh dendam secuil pun pada Herman, Tuhan. Mungkin memang tangan kasar hamba ini yang gagal mendidiknya menjadi manusia yang punya nurani. Biarlah rasa lapar yang merobek lambung dan dingin yang menusuk tulang ini menghapus dosa-dosa hamba, asalkan anak itu tetap hidup bahagia dalam limpahan harta yang sangat ia puja. Air mata yang hangat mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Terasa sangat kontras dengan tetesan air hujan es yang membekukan tengkuknya. Kakek Ranu memejamkan mata rentanya, merapatkan pelukannya pada tubuhnya sendiri, bersiap menyambut pelukan malaikat maut yang terasa semakin menempel di urat nadinya. Namun, tepat ketika sisa-sisa kesadarannya mulai menipis ditarik oleh hipotermia, sebuah gelombang suara aneh menggetarkan tanah langsung di bawah telapak kakinya yang telanjang. Itu bukan suara guntur dari langit, melainkan sebuah geraman rendah yang sangat berat, diikuti oleh rintihan menyayat hati yang menggema dari balik semak belukar rimbun di arah timur. Suara itu memiliki resonansi yang sama sekali tidak wajar, memancarkan aura penderitaan yang luar biasa dalam. Hati kecil kakek Ranu yang dipenuhi belas kasih seketika berdesir hebat. Rasa sakit dan ngilu di sekujur persendiannya sejenak terlupakan oleh naluri alaminya yang selalu tidak tega melihat ada napas makhluk lain yang sedang tersiksa. Siapa di sana? Apakah ada orang malang yang tersesat sepertiku di neraka basah ini? Seru kakek Ranu dengan memeras sisa tenaga penghabisannya. Suaranya parau dan bergetar hebat mencoba memecah keheningan yang mencekam. Ia memaksakan kedua lengannya yang sudah mati rasa untuk menekan kulit pohon berlumut, mengangkat kembali tubuh bungkuknya dengan susah payah. Jangan takut menampakkan diri. Aku hanyalah orang tua hina yang sedang menunggu mati di bekukan malam. Kalau kau manusia yang sedang terluka, mungkin sisa napas dan sisa kehangatan badanku ini bisa menemanimu menuju akhir. Tidak ada jawaban dari balik kegelapan, hanya rintihan tertahan yang kembali menembus rimbunnya malam, kali ini diikuti oleh suara gemerincing rantai besi tebal yang beradu kasar dengan batu. Dengan langkah tertatih dan napas tersengal, kakek Ranu menyibak belukar daun pakis raksasa yang menutupi pandangannya. Sebuah kilatan petir raksasa tiba-tiba menyambar tepat di atas kepalanya, menerangi sebuah pemandangan yang seketika membuat darah di nadi sang kakek seolah membeku dan berhenti mengalir. Di hadapannya, terbaring seekor makhluk buas yang ukurannya melampaui batas akal sehat manusia normal. Seekor singa jantan raksasa, dengan surai tebal yang entah bagaimana memancarkan kilau keemasan redup meski tertimpa guyuran hujan deras bercampur lumpur. Makhluk itu bernapas tersengal-sengal dengan ritme yang putus asa.
Kaki depan kanannya yang berotot besar dan seukuran batang pohon kecil terjepit sangat kuat di dalam sebuah rahang perangkap beruang berlapis baja tebal yang berkarat. Gigi-gigi besi beracun dari alat keparat itu telah menembus dalam hingga merobek daging sang singa, mengalirkan darah segar yang menggenang, menghitam, dan meresap di atas tanah yang basah. Kakek Ranu terpaku tak bergeming. Napasnya benar-benar tercekat di kerongkongan. Ia sangat hafal dengan mitos mengerikan tentang penjaga hutan larangan. Namun melihat sang monster buas langsung dengan mata kepala sendiri adalah sebuah teror batin yang berbeda. Singa raksasa itu menyadari kehadiran sang manusia renta. Mata emasnya yang menyala setajam elang pemangsa menatap langsung ke kedalaman jiwa kakek Ranu. Singa itu menggeram marah, mengumpulkan sisa kebuasannya, memamerkan taring-taringnya yang seputih gading dan setajam belati, bersiap merobek leher ancaman baru di depannya. Namun, ada kelelahan mutlak dan keputusasaan yang tergambar sangat jelas di balik tatapan mematikan itu. Makhluk perkasa penguasa rimba itu sedang meregang nyawa tak berdaya, sama persis seperti dirinya. Tenanglah, hai Raja Rimba, tenanglah. Jangan buang tenaga berhargamu untuk marah padaku. Aku tidak datang membawa parang panjang atau senapan berburu, ucap kakek Ranu dengan nada yang luar biasa lembut, membuang sebatang kayu penopangnya ke tanah berlumpur sebagai tanda penyerahan total. Ia melangkah maju inci demi inci tanpa sebersit pun keraguan, menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk menunjukkan penghormatan tulus. Anakku sendiri, darah dagingku sendiri, baru saja membuangku ke tempat terkutuk ini karena aku dianggap kotor dan membawa penyakit. Nasib kita sungguh sama malam ini, kawan, sama-sama dihinakan dan menahan sakit yang tak terperi. Izinkan tangan tua yang bau tanah ini menolong meringankan bebanmu, sebelum nyawaku sendiri yang dijemput dari raga yang hancur ini. Singa emas itu menghentikan geramannya secara tiba-tiba. Ajaibnya, hewan mistis itu seolah memahami ketulusan mutlak yang memancar tanpa jeda dari nada suara bergetar sang pria tua. Ia merebahkan kepalanya yang masif di atas rerumputan basah, membiarkan mata emasnya menatap pasrah pada pria tua lusuh yang kini berlutut tanpa rasa takut tepat di samping rahangnya yang mematikan. Bau anyir darah menyengat hidung kakek Ranu, bercampur pekat dengan aroma feromon liar khas hewan buas yang sangat mengintimidasi. Tanpa ragu sedetik pun, kakek Ranu mencengkeram rahang besi perangkap bergerigi itu dengan kedua tangan kasarnya yang penuh luka sobek. Besi keparat ini terlalu tebal, dan tangan bapak sungguh sudah tidak sekuat dulu saat membelah bongkahan kayu jati di bukit. Rintih kakek Ranu tertahan, keringat dingin membanjiri pelipisnya bercampur dengan air hujan saat ia mengerahkan sisa-sisa tenaga kehidupan di dalam dirinya. Otot-otot lengannya yang kurus menegang hebat, hingga urat-urat kebiruannya menonjol seakan mau pecah. Tahan sebentar, pelindung hutan ini akan terasa sangat menyakitkan. Berdoalah pada pencipta kita agar dia memberiku kekuatan satu kali ini saja demi dirimu. Hiaaah. Dengan raungan pelan dari mulut tuanya yang membiru, kakek Ranu menekan tuas pegas berkarat itu sekuat tenaga. Bunyi besi yang berderit ngilu memecah kesunyian malam, dan perlahan, inci demi inci, rahang baja itu mulai terbuka membebaskan daging yang terjepit. Singa raksasa itu segera menarik kakinya yang hancur berlumuran darah. Kakek Ranu langsung jatuh telentang terhempas ke belakang. Dadanya naik turun dengan liar. Napasnya nyaris putus akibat pengerahan tenaga ekstrim yang jauh melampaui batas kewajaran usianya. Ia tidak peduli pada rasa pusing yang mendera kepalanya. Ia buru-buru merobek sisa kemeja flanelnya yang masih agak kering di bagian dada dalam, mengunyah kasar beberapa helai daun babadotan yang tumbuh di sekitarnya, lalu menempelkan ramuan darurat itu ke luka terbuka sang singa dan membalutnya erat dengan robekan kemejanya. Nah, darahmu sudah berhenti mengalir deras. Ini hanya ramuan murah ala orang miskin, tapi sangat ampuh untuk mencegah racun besinya menyebar ke jantung besarmu. Bisik kakek Ranu perlahan, tangannya yang gemetar mengelusurai keemasan singa itu dengan kelembutan luar biasa, kelembutan seorang ayah yang tak pernah lagi dihargai oleh anak kandungnya sendiri di luar sana. Singa raksasa itu memejamkan mata, menggesekkan hidungnya yang besar ke dada kakek Ranu yang kini telanjang dada dan membeku. Tidurlah, kawan. Beristirahatlah. Setidaknya, kalau aku harus mati malam ini direnggut kedinginan badai, aku mati dengan berguna. Jaga hutan raya ini baik-baik. Kesadaran kakek Ranu akhirnya mencapai batas absolut yang tak bisa lagi ditoleransi oleh tubuh manusianya. Suhu tubuhnya turun drastis, bibirnya membiru total, dan pandangannya memudar cepat menjadi gelap gulita. Ia terkulai sangat lemas di atas tanah yang sedingin es, persis di samping tubuh raksasa sang singa emas.
Saat napas sang kakek semakin melambat menuju hembusan terakhir yang sunyi, singa emas itu membuka mata perlahan. Tatapannya kini bukan lagi tatapan hewan liar yang terluka, melainkan sorot mata entitas pelindung kuno yang baru saja menemukan jiwa manusia paling suci di tengah dunia yang penuh kebusukan. Roda takdir yang agung baru saja diputar. Kegelapan pekat yang sempat menelan kesadaran kakek Ranu secara perlahan mulai memudar, digantikan oleh sensasi hangat yang merayap pasti ke seluruh aliran darahnya. Angin badai yang sebelumnya merobek-robek kulit rentannya di tengah hutan kini hanya terdengar sayup-sayup, tertahan oleh dinding batu alam yang tebal dan kokoh. Saat kelopak mata tuanya yang keriput dan berair perlahan terbuka, ia tidak menemukan langit mendung atau rimbunnya dedaunan berlumut yang menyeramkan seperti bayangan terakhirnya. Alih-alih, ia mendapati dirinya terbaring telentang di atas hamparan lumut kering yang luar biasa empuk, layaknya kasur beludru, di dalam sebuah gua batu yang sangat luas. Udara di dalam sana tidak berbau anyir darah atau busuk layaknya sarang binatang buas pada umumnya, melainkan beraroma manis seperti madu hutan segar dan hangatnya tanah lempung setelah hujan pertama. Namun, yang paling membuat napas sang kakek tertahan di pangkal tenggorokan adalah beban berat nan sangat hangat yang menimpa separuh tubuh ringkihnya. Surya, sang singa emas raksasa hutan larangan, tengah melingkarkan tubuh masifnya mengelilingi pria tua itu. Menggunakan surai tebalnya yang ajaibnya berpendar keemasan sebagai selimut hidup untuk mengusir sisa-sisa hipotermia mematikan dari tulang belulang kakek Ranu. Apakah aku sudah berada di alam baka, Tuhan? Apakah neraka yang selalu diteriakan anakku itu ternyata sehangat dan seindah ini? Gumam kakek Ranu dengan suara parau yang bergetar sangat lemah. Matanya yang rabun mengerjap tak percaya menatap wajah raksasa bersurai emas yang terlelap dengan tenang tepat sejengkal di depan wajahnya. Tarikan napas sang monster buas berhembus teratur, menerpa wajah kakek Ranu dengan uap yang menenangkan. Mendengar suara parau manusia di pelukannya, Surya perlahan membuka kelopak matanya yang tajam bercahaya. Singa raksasa seukuran lemari kayu jati itu menguap lebar, memamerkan deretan taring seputih gading yang bisa menghancurkan tengkorak manusia dewasa hanya dalam satu kali gigitan malas. Namun, alih-alih mengoyak leher kakek Ranu yang tak berdaya, hidung besar dan basah milik hewan buas itu justru mengendus lembut pipi sang kakek. Sesaat kemudian, lidah kasarnya menjilat sisa-sisa darah segar dan gumpalan lumpur yang mengering di pelipis pria tua tersebut. Jilatan itu dilakukan dengan sangat perlahan dan penuh kehati-hatian, seolah Surya sangat menyadari betapa rapuhnya tulang-tulang manusia malang di hadapannya. Kakek Ranu tertawa pelan. Sebuah tawa lirih yang luar biasa tulus, yang sudah puluhan tahun tidak pernah keluar dari bibirnya yang selalu menyimpan duka. Air mata keharuan seketika menitik tanpa bisa ditahan, mengalir deras membelah kerutan dalam di wajahnya. Cukup, kawan, cukup. Kumis tebalmu itu sungguh menggelitik hidung tuaku, ucapnya di sela-sela kekahan lemah, perlahan mengulurkan tangan kanannya yang masih gemetar hebat untuk mengelus surai emas sang monster rimba. Jadi kau yang menyeretku ke tempat persembunyian rahasiamu ini? Dengan rahang penuai mautmu itu, kau menggigit kerah bajuku yang lusuh ini tanpa merobek kulitku, lalu membawaku kemari melintasi badai pembawa maut? Luar biasa. Sungguh luar biasa skenario dan pertolongan yang dituliskan sang pencipta untukku malam ini. Surya menggeram pelan. Sebuah suara bariton sangat rendah yang menggetarkan rongga dada kakek Ranu, seakan hewan mistis itu merespons ucapan sang kakek dengan persetujuan mutlak. Singa itu kemudian bangkit dengan perlahan, berhati-hati menahan sebagian bobot pada kaki kanannya yang telah dibalut kencang oleh robekan kemeja lusuh kakek Ranu. Ia berjalan agak pincang menyusuri lantai gua menuju sudut yang lebih gelap, menunduk ke sebuah ceruk di balik batu stalagmit raksasa, dan beberapa saat kemudian kembali dengan rahang penuh membawa 3 buah aneh berwarna merah menyala seukuran kepalan tangan. Buah-buahan yang kulitnya memancarkan pendaran cahaya kemerahan itu belum pernah dilihat seumur hidup kakek Ranu. Dengan sangat lembut, Surya meletakkan buah tersebut tepat di pangkuan telanjang sang pria tua. Ini, kau menyuruhku memakan buah menyala ini, sang raja hutan? Tanya kakek Ranu dengan kedua belah mata membelalak takjub. Tangannya meraba buah merah yang anehnya terasa hangat di kulit dan langsung memancarkan aroma sari bunga yang seketika membuat asam lambungnya bergolak meronta kelaparan ekstrim. Kau baru saja menyelamatkan nyawaku dari cengkeraman maut, memberiku kehangatan saat badai, dan kini kau melayaniku dengan makanan langka? Astaga! Bahkan manusia yang paling mulia dan beragama pun belum tentu sudi melakukan hal ini untuk pengemis menjijikan dan berbau sampah sepertiku. Tanpa ragu sedikitpun akan niat baik sang singa, kakek Ranu menggigit buah tersebut.
Sensasi manis yang luar biasa meledak hebat di rongga mulutnya, melegakan tenggorokannya yang sebelumnya terasa sekering gurun pasir, dan secara magis seketika mengalirkan gelombang energi baru yang hangat ke sekujur persendiannya yang kaku. Ia mengunyah dengan rakus seraya memejamkan mata, membiarkan air mata kesedihan dan rasa syukur jatuh berderai membasahi dada kurusnya yang kini mulai kembali dialiri darah yang hangat. Enak sekali. Tuhan, ini jauh lebih nikmat dari sisa daging sapi busuk yang kuambil dari lantai dapur anakku tadi malam. Isak kakek Ranu tersendat-sendat. Suaranya kini dipenuhi kepedihan yang menyayat hati saat ingatan tentang wajah Angku Herman kembali merobek sanubarinya. Tahukah kau, kawan buas? Tangan yang sedang membelai surai emasmu ini, tangan kasar, kotor, dan penuh kapalan tebal ini, dulunya adalah satu-satunya tangan yang menyuapi anakku, Herman, saat ibunya meninggal. Tangan inilah yang menebang ribuan pohon jati raksasa, menahan sakitnya encok punggung dan luka robek berpuluh-puluh tahun, menahan lapar tidak makan berhari-hari, hanya agar anak angku itu bisa bersekolah tinggi dan memakai sepatu kulit termahal di kota. Surya merebahkan kembali kepalanya yang masif di atas paha kakek Ranu. Sepasang mata emasnya yang cerdas menatap lurus ke dalam bola mata kerusang kakek, sama sekali tidak berkedip, seolah sedang mendengarkan setiap keluh kesah dari jiwa yang hancur berkeping-keping itu dengan penuh simpati alamiah. Sesekali, ekor panjang singa itu mengibas pelan menyapu debu keemasan di lantai gua. Tadi malam, di tengah tawariang teman-teman kayanya, dia melempar tubuh rongsokan ini ke kubangan lumpur seperti melempar bangkai tikus. Dia berteriak bahwa napasku menyebarkan penyakit mematikan yang akan membuat kekayaannya lenyap seketika. Dia sangat malu. Kawan, dia jijik mengakui bapaknya yang dekil dan berbau sampah ini ada di rumahnya. Kakek Ranu meneruskan kalimatnya. Napasnya mulai memburu dan suaranya kini meninggi dipenuhi luapan emosi terpendam yang akhirnya meledak. Jemari kasarnya meremas surai tebal Surya tanpa sadar. Namun lihatlah ironi kehidupan malam ini. Kau, yang selalu ditakuti oleh seluruh penduduk desa sebagai monster iblis yang haus darah manusia, kau, makhluk liar yang mereka anggap tak punya akal budi, kau justru memelukku dan melindungiku saat darah dagingku sendiri membuangku ke neraka. Kau mengajariku tentang apa itu belas kasih dan cinta tanpa syarat yang ternyata sudah lama mati membusuk di dunia manusia. Gema tangisan pilu kakek Ranu memantul nyaring di dinding-dinding gua. Seiring dengan emosi sang kakek, dinding batu gua itu seolah merespons, perlahan memancarkan pendaran cahaya biru kehijauan dari kristal-kristal dan lumut ajaib yang menempel kuat di celah-celah batu. Di luar sana, badai masih terus mengamuk dengan ganas, menghancurkan ranting dan pepohonan dengan brutal seolah mencari mangsa. Namun di dalam perut bumi hutan larangan ini, kakek Ranu yang tadinya tak punya siapa-siapa, merasa dirinya telah menemukan rumah dan keluarga yang sesungguhnya. Mulai detik ini, saksikanlah oleh langit dan bumi, aku bersumpah di atas sisa nyawa rentaku ini, bisik kakek Ranu dengan nada suara yang tiba-tiba berubah sangat tegas dan mantap, menghapus kasar sisa air matanya dengan punggung tangan yang kotor. Ia menangkup wajah besar sang singa pembunuh dengan kedua telapak tangannya yang kurus, lalu menempelkan dahinya yang penuh keriput ke dahi Surya yang berbulu lebat. Aku tidak akan pernah mau kembali ke desa keparat yang penuh manusia berhati iblis itu. Biarlah seluruh dunia menganggap kakek Ranu sudah membusuk dimakan ulat dan belatung hutan. Tempatku kini adalah di sini, bersamamu. Aku akan merawat kaki kirimu hingga sembuh total, dan kita akan menjadi keluarga tak terkalahkan yang saling melindungi di neraka basah ini. Kau setuju, kan, anakku? Ya, aku akan memanggilmu Surya, karena malam ini, saat anak kandungku sendiri meredupkan harapanku, kaulah matahari bersinar terang yang terbit menyelamatkan sisa hidupku. Singa raksasa keemasan itu mengaum pelan, sangat merdu hingga terdengar bagaikan dengkuran kucing besar raksasa, membalas pelukan hangat dari pria tua itu dengan menyandarkan seluruh berat kepalanya. Di tengah gua rahasia yang tersembunyi jauh dari jangkauan tangan-tangan serakah manusia, sebuah ikatan batin mistis yang tak akan sanggup tertembus oleh tajamnya pedang atau tembusnya peluru baru saja disegel secara abadi. Takdir agung yang disiapkan semesta untuk sang kakek penjual kayu bakar baru saja memasuki babak yang lebih besar. Sebuah persiapan dalam diam sebelum badai pembalasan sesungguhnya mengguncang dunia orang-orang sombong di luar sana. Sinar matahari pagi yang menembus celah-celah tebing batu di atas gua akhirnya membangunkan kakek Ranu dari tidur paling nyenyak yang pernah ia rasakan selama 20 tahun terakhir. Aroma petrikor, sisa-sisa hujan semalam yang menguap dari tanah, bercampur dengan wangi madu liar yang menguar dari dinding gua. Saat ia membuka kelopak matanya yang biasanya terasa berat dan berair,
Sebuah sensasi asing seketika merasuk ke seluruh aliran darahnya. Kakek Ranu terkesiap, buru-buru menyentuh dadanya sendiri yang terbalut kulit keriput. Napasnya tidak lagi berbunyi seperti peluit rusak. Rasa nyeri yang selalu meremas paru-parunya setiap kali menghirup udara pagi telah lenyap tanpa bekas, menguap bagaikan embun tersapu angin. Astaga! Apa yang terjadi pada tubuh rongsokanku ini? Kakek Ranu bergumam dengan nada takjub yang bergetar keras, meraba dada dan persendian lututnya dengan kedua belah tangan yang biasanya gemetar karena Parkinson. Namun pagi ini, jemarinya sekokoh kayu jati. Tidak ada rasa sesak napas. Tidak ada batuk berdarah yang selalu menyiksa. Tulang-tulang keroposku, rasanya seperti dialiri tenaga pemuda 20-an tahun. Apakah keajaiban ini nyata? Tuhan! Ia menoleh ke samping, menatap surya, sang singa emas raksasa yang masih tertidur pulas dengan napas teratur. Ingatan tentang buah merah menyala yang disuapkan sang monster semalam melintas di benaknya. Dengan senyum lebar yang membuat kerutan di wajahnya tampak lebih lembut, kakek Ranu mengelus surai emas singa itu dengan penuh kasih sayang. Apakah buah merah menyala yang kau berikan padaku semalam adalah buah kehidupan dari surga, wahai jagoan besarku? Bisik kakek Ranu, suaranya syarat akan rasa syukur yang tak terhingga. Kau tidak hanya menyelamatkanku dari hipotermia dan badai maut, tapi kau juga menghapus seluruh penyakit tua bangka yang selama ini membuat anak kandungku sendiri merasa jijik saat mencium bau napasku. Kau memberikan kehidupan kedua untuk pria tua yang sudah dibuang layaknya sampah ini. Mendengar suara paraunan lembut itu, kelopak mata surya yang tajam perlahan terbuka. Singa raksasa itu menguap lebar, memamerkan taring gadingnya, lalu mencoba bangkit. Namun, kaki kanannya yang sempat terkoyak parah oleh perangkap baja kembali gemetar menahan bobot tubuhnya yang masif. Kakek Ranu langsung menekan punggung singa itu dengan lembut namun tegas, mencegahnya berdiri sepenuhnya. Jangan memaksakan diri dulu, Raja Hutan. Biarkan Bapak melihat luka robek di kakimu, ucap kakek Ranu dengan kelembutan seorang ayah. Tangannya dengan sangat hati-hati membuka balutan kain kemeja lusuhnya yang semalaman mengering karena darah. Ia menahan napas sejenak, mengamati koyakan daging itu. Syukurlah, pendarahan besarmu sudah berhenti dan dagingnya mulai menyatu. Tapi kita butuh air bersih untuk membasuh sisa racun karat ini agar kau tidak demam. Kau diamlah di sini, beristirahatlah. Biar kaki tua yang sudah kembali kuat ini yang berjalan mencarikanmu mata air. Surya merintih pelan, menjilati punggung tangan kakek Ranu seolah mengerti dan memberikan izin. Dengan langkah yang kini terasa sangat ringan tanpa beban encok yang menyiksa, kakek Ranu menyusuri bagian dalam gua yang semakin menyempit. Ia berjalan mengikuti suara gemercik air yang sayup-sayup terdengar dari lorong gelap di sisi utara. Namun, semakin ia melangkah ke dalam perut bumi, lorong itu tidak menjadi gelap, melainkan semakin terang benderang. Cahaya menyilaukan memantul dari dinding-dinding batu, menuntunnya menuju sebuah rongga gua bawah tanah yang sangat luas. Langkah kakek Ranu terhenti seketika. Napasnya benar-benar tercekat di pangkal tenggorokan. Matanya yang rabun kini membelalak tak percaya melihat pemandangan hiperbolis di hadapannya. Sebuah kolam mata air bawah tanah yang jernih memancarkan cahaya safir kebiruan. Namun bukan itu yang membuat jantungnya berdegup gila. Seluruh dinding gua raksasa itu, dari ujung langit-langit hingga ke dasar lantai berbatu, tertanam urat-urat emas murni yang sangat padat. Bongkahan-bongkahan emas sebesar paha orang dewasa mencuat dari dinding, memantulkan kilau kuning keemasan yang begitu murni, belum pernah tersentuh oleh keserakahan tangan manusia manapun. Tuhan yang Maha Agung, apakah mataku ini sudah gila karena kelaparan? Rintih kakek Ranu parau. Lututnya seketika lemas hingga ia jatuh terduduk di tepi kolam kristal itu. Jemari kasarnya yang masih menyisakan noda lumpur gemetar hebat saat menyentuh dinding gua, mengelus permukaan bongkahan emas padat yang dingin dan menyilaukan. Ini sungguh emas murni. Bukan sekadar serpihan kecil di sungai, tapi urat nadi bumi yang tak ternilai harganya. Herman, anakku yang sombong itu. Suara kakek Ranu perlahan berubah menjadi tawa getir yang dipenuhi kepedihan menyayat hati. Dia rela menghancurkan rumah warga miskin, memeras darah rakyat jelata dengan bunga pinjaman yang mencekik, dan membuang bapaknya sendiri ke neraka hanya demi beberapa gram cincin emas murahan di jarinya. Jika dia melihat segunung emas di tempat ini, dia pasti akan tega saling membunuh dengan para investor kotanya yang angkuh itu. Tiba-tiba, suara derap langkah berat terdengar dari belakang.
Surya yang berjalan tertatih-tatih menyusulnya, berdiri gagah di bawah pantulan cahaya emas. Singa raksasa itu mengayunkan kaki depannya yang sehat, menendang sebongkah batu emas sebesar kepala manusia yang terlepas dari dinding, lalu menggelindingkannya tepat ke pangkuan kakek Ranu. Hewan mistis itu menatap sang kakek dengan pandangan penuh penyerahan diri, seolah menawarkan seluruh kekayaan rimba itu untuknya. Kau menggeser batu berkilau ini untukku? Kakek Ranu bertanya terisak. Air matanya perlahan menetes membasahi pipinya. Ia menolak sebongkah emas itu, lalu bangkit dan menangkup wajah raksasa singa tersebut dengan kedua belah tangannya. Ia menatap lurus ke dalam sepasang mata emas liar yang menyorotkan kepolosan luar biasa. Tidak, Surya sayang. Bapak sama sekali tidak menginginkan racun berkilau ini. Emas keparat inilah yang mengubah darah dagingku sendiri menjadi iblis berwujud manusia. Emas inilah yang membuat manusia lupa pada sang pencipta dan mematikan nuraninya. Kakek Ranu memeluk leher tebal Surya dengan sangat erat, menumpahkan segala tangis yang ia tahan sejak semalam. Bagiku, secercah kehangatan saat kau memeluk tubuh bekuku di tengah badai tadi malam, bernilai jutaan kali lipat lebih berharga dari seluruh bongkahan emas di gua ini. Kau memberiku cinta saat dunia membuangku. Kakek Ranu kemudian berjongkok di tepi kolam, meraup air safir yang terasa sangat sejuk, lalu mulai membasuh luka di kaki Surya dengan sangat telaten. Tahan sedikit perihnya, jagoan. Air ini akan membersihkan lukamu, bujuk kakek Ranu pelan, mengusap sisa-sisa darah yang menempel pada bulu keemasan sang singa. Surya hanya merintih manja, meletakkan rahang beratnya ke pangkuan sang kakek dengan kepasrahan total. Dulu, saat Herman masih kecil dan terjatuh dari pohon mangga hingga lututnya robek, tanganku ini juga yang membasuh lukanya dengan air hangat. Aku menangis semalaman melihat anakku kesakitan. Tapi balasan apa yang kudapat saat aku tua dan pesakitan? Dia meludahiku. Dia menendangku keluar dari rumah yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri. Kakek Ranu mengusap air matanya dengan lengan kemejanya secara kasar. Sorot matanya yang teduh kini berubah menjadi penuh ketegasan dan tekad baja. Mulai detik ini, aku mengubur nama Herman dari ingatanku selamanya. Ikrar kakek Ranu dengan suara lantang yang menggema di seluruh penjuru gua emas tersebut. Kau adalah keluargaku satu-satunya sekarang, Surya. Kita akan tinggal di istana rahasia ini. Biarlah dunia luar mengira tulang belulangku sudah membusuk dimakan belatung hutan. Aku tidak akan pernah kembali ke desa yang dipenuhi manusia-manusia berhati iblis itu. Kita akan merajut hidup baru di sini, berdua, sebagai raja dan pengabdi rimba yang saling melindungi. Singa emas itu mengaum rendah namun panjang, sebuah auman persetujuan yang menggetarkan stalaktit di langit-langit gua. Di tengah gemerlapnya harta karun terbesar yang pernah disembunyikan bumi, dua jiwa yang terbuang dan terluka itu menyatukan takdir mereka. Kakek Ranu tidak pernah menyadari bahwa ikrar yang ia ucapkan pagi itu hanyalah fase persiapan dari semesta, sebelum badai pembalasan yang sesungguhnya menyeret mereka kembali ke dunia luar untuk menghancurkan kesombongan Herman dengan cara yang paling brutal dan tak termaafkan. Waktu seolah kehilangan maknanya di dalam perut hutan larangan. Entah sudah berapa purnama berlalu sejak malam badai pengusiran yang biadab itu. Gua berdinding urat emas murni kini bukan sekadar tempat bernaung, melainkan telah menjelma menjadi singgasana suci bagi dua jiwa yang terbuang. Efek magis dari buah merah menyala yang diberikan Surya tidak hanya menyembuhkan penyakit paru-paru kakek Ranu, tetapi secara perlahan mengembalikan vitalitas masa mudanya. Tubuhnya yang dulu bungkuk ringkih kini tegap menantang langit. Otot-ototnya yang sempat menyusut dan keropos kini kembali padat, mengalirkan tenaga yang sanggup meremukkan batu karang. Kulitnya memang masih menyisakan keriput dan bekas luka, namun sorot matanya tidak lagi rabun dan memelas. Mata itu kini setajam elang pemangsa, memancarkan wibawa absolut seorang raja rimba tanpa mahkota. Di bawah rimbunnya kanopi daun beringin purba yang menutupi sinar matahari siang, kakek Ranu duduk bersila di atas sebuah batu pualam alami. Di pangkuannya, kepala masif Surya sang singa emas bersandar dengan manja. Luka robek akibat perangkap baja di kaki sang monster buas telah menutup sempurna tanpa meninggalkan cacat sedikitpun. Tangan kakek Ranu yang kokoh bergerak perlahan, menyisir surai keemasan sang singa yang memancarkan pendaran cahaya mistis. Dulu, aku selalu mengira bahwa dunia ini hanya sebesar telapak tangan anakku, ucap kakek Ranu dengan suara bariton yang kini terdengar lantang dan bulat, memecah keheningan hutan yang syahdu. Ia menunduk,
menatap langsung ke dalam sepasang mata emas liar milik Surya yang berkedip pelan. Setiap tetes keringatku, setiap hela napasku yang sesak karena debu kayu, semuanya kupersembahkan hanya untuk melihat senyum di wajah Herman. Aku mengira, dengan menjadikannya kaya raya, aku telah menunaikan tugasku sebagai seorang ayah. Tapi ternyata, kemewahan itu justru menjadi racun yang mematikan nuraninya perlahan-lahan. Aku membesarkan seorang iblis pemuja harta, bukan seorang manusia. Surya mengaum sangat rendah. Sebuah dengkuran bergemuruh yang menggetarkan dedaunan di sekitar mereka. Singa raksasa itu menggesekkan hidung basahnya ke dada bidang kakek Ranu, seolah berusaha menyerap sisa-sisa kepedihan yang masih bersembunyi di sudut hati pria tua tersebut. Jalinan batin di antara manusia dan monster ini telah melampaui batas akal sehat. Tanpa bahasa verbal, mereka bisa saling membaca pikiran dan emosi. Lihatlah pepohonan raksasa di sekeliling kita ini, jagoan besarku, lanjut kakek Ranu. Tangannya menunjuk ke arah barisan pohon mahoni dan ulin yang menjulang pongah menembus awan. Nada suaranya berubah menjadi penuh kekaguman yang mengharu biru. Selama puluhan tahun, setiap kali aku masuk ke pinggiran hutan ini, mataku yang buta oleh kemiskinan hanya melihat mereka sebagai komoditas. Aku melihat batang kayu yang bisa ditukar dengan kepingan koin untuk membeli beras dan baju baru untuk Herman. Aku tidak pernah mendengar mereka bernapas. Aku tidak pernah melihat air mata dari getah yang menetes saat kapakku menebas kulit mereka. Keserakahan manusia di luar sana benar-benar telah membutakan telinga batin kita dari rintihan alam semesta. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga anggrek liar dan segarnya air terjun. Beberapa ekor rusa tutul dan monyet ekor panjang tampak minum dengan tenang di aliran sungai kecil tak jauh dari mereka. Kehadiran Surya yang biasanya membuat hewan-hewan herbivora itu lari terbirit-birit ketakutan, kini tidak lagi mengancam. Sejak kakek Ranu mengambil alih kepemimpinan spiritual di hutan itu, ada hukum alam baru yang tercipta, sebuah harmoni tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu. Hewan-hewan itu seolah tahu bahwa pria tua berbaju anyaman akar dan dedaunan itu adalah pelindung mutlak mereka. Kau tahu, Surya, di desa itu, Herman memiliki segalanya. Kakek Ranu kembali bersuara, kali ini senyum getir tersungging di bibirnya yang tebal. Ia membelai bekas luka memanjang di lengan kirinya, luka lama yang ia dapatkan saat menyelamatkan Herman kecil dari serangan babi hutan. Dia punya rumah berlapis marmer Italia, deretan mobil mewah yang mengkilap, dan puluhan pelayan yang menunduk takut padanya. Tapi di istana raksasanya itu, tidak ada sepercik pun kehangatan. Semua orang menjilatnya karena takut dan butuh uangnya. Di sini, bersamamu dan makhluk-makhluk bisu ini, aku tidak punya sepeser pun uang. Baju di badanku hanyalah anyaman akar kering. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupku, aku merasa menjadi manusia yang paling kaya dan paling dihormati di atas muka bumi. Tiba-tiba, telinga Surya yang runcing bergerak merespon sesuatu. Singa emas raksasa itu langsung mengangkat kepalanya dengan kasar dari pangkuan kakek Ranu. Bulu-bulu di tengkuknya berdiri tegak, dan sepasang mata emasnya menyipit tajam menatap ke arah selatan batas hutan larangan. Dengkuran manjanya seketika berubah menjadi geraman rendah yang sangat mengintimidasi, menggetarkan tanah di bawah telapak kaki mereka. Rusa-rusa tutul yang sedang minum sontak berlarian panik menyelamatkan diri ke dalam semak belukar. Kakek Ranu yang kini memiliki panca indera setajam predator ikut menajamkan pendengarannya. Matanya membelalak. Diiringi hembusan angin dari arah selatan, aroma yang sangat tidak wajar dan memuakkan menyengat penciumannya. Itu bukan bau busuk bangkai hewan, melainkan bau yang jauh lebih beracun, aroma asap solar, oli mesin yang terbakar, dan logam panas. Beberapa detik kemudian, sebuah suara melengking yang luar biasa bising merobek keheningan suci hutan tersebut. Ngeeng, ngeeng. Itu adalah gemas suara puluhan gergaji mesin raksasa yang sedang memotong batang pohon, diiringi dentuman berat dari alat berat ekskavator yang merobohkan tanah. Suaranya masih agak jauh, namun jelas sekali terdengar bahwa mesin-mesin penghancur itu sedang memaksa masuk menembus garis batas hutan larangan yang selama ratusan tahun tidak pernah berani disentuh oleh manusia. Dada kakek Ranu bergemuruh hebat. Otot-otot rahangnya mengeras hingga giginya bergemeretak. Ia tahu persis siapa satu-satunya manusia rakus di seluruh kabupaten ini yang memiliki nyali dan ketamakan yang cukup gila untuk memerintahkan pembabatan hutan larangan demi ambisi bisnisnya. Apakah kekayaan di luar sana masih belum cukup untuk menyumbat tenggorokan serakahmu, Herman? Desis kakek Ranu,
Suaranya kini dipenuhi amarah yang membara, amarah suci seorang ayah yang melihat rumah barunya akan dihancurkan oleh putra kandungnya sendiri. Ia mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Kau sudah merampas harga diriku. Kau sudah membuangku ke neraka untuk mati kedinginan. Dan sekarang, kau ingin menghancurkan satu-satunya tempat damai yang menerimaku apa adanya. Surya mengaum keras, sebuah raungan perang yang memekakan telinga, memamerkan taring gadingnya yang siap merobek daging siapapun yang berani merusak wilayah kekuasaannya. Sang singa emas melangkah maju, siap berlari menerjang sumber suara mesin-mesin biadab tersebut. Namun, tangan kakek Ranu dengan cepat menahan leher tebal singa itu. Tahan amarahmu, Surya. Jangan menyerang mereka sekarang. Cegah kakek Ranu dengan intonasi memerintah yang sangat tegas. Matanya berkilat penuh perhitungan matang, sebuah aura kebijaksanaan yang mematikan. Jika kau keluar sekarang, mereka akan menggunakan senapan api untuk membantaimu. Herman tidak bekerja sendirian. Dia pasti membawa ratusan preman dan aparat bayaran. Mereka akan menggunakan alasan kemunculanmu untuk membakar habis seluruh isi hutan ini. Kakek Ranu melangkah ke depan, menatap tajam ke arah langit selatan yang mulai diwarnai kepulan asap hitam tipis dari mesin-mesin penebang kayu. Angin berhembus kencang, mengibarkan rambutnya yang telah memanjang dan memutih. Biarkan mereka masuk lebih dalam. Biarkan kesombongan membuat mereka buta dan lengah. Ucap kakek Ranu, suaranya berubah menjadi bisikan mematikan yang sedingin es. Dulu aku adalah ayah yang lemah dan selalu mengalah pada tangisan anak cengengnya. Tapi pria tua yang dulu ia ludahi itu sudah mati terbunuh oleh badai di batas hutan ini. Jika Herman dan tikus-tikus kota peliharaannya berani menginjakan kaki kotor mereka di istana kita, aku sendiri yang akan keluar menemuinya. Aku akan menunjukkan padanya pembalasan dendam dari Raja Hutan yang sesungguhnya. Mari kita persiapkan kejutan untuk anakku tersayang, Surya. Sebuah senyum penuh misteri yang mengerikan mengembang di wajah pria tua itu. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja genderangnya ditabuh, dan kakek Ranu bersumpah tidak akan membiarkan sehelai daun pun jatuh tanpa bayaran darah yang setimpal dari keserakahan putra kandungnya. Asap hitam pekat yang berbau sangit menyengat hidung, mengepul liar ke udara, mengotori kesucian langit hutan larangan. Bunyi derak dahan raksasa yang patah berpadu dengan jeritan decit gergaji mesin yang menyayat telinga, menciptakan sebuah simfoni kehancuran yang mengerikan. Dua unit ekskavator berwarna kuning kusam bergerak layaknya monster besi berdarah dingin. Merobek lapisan tanah berlumut dan mencabut paksa akar-akar pohon ulin berusia ratusan tahun dari tempat peristirahatannya. Di atas kap sebuah mobil Jeep Rubicon yang diparkir angkuh di batas zona penebangan, Herman berdiri sambil mengisap cerutu mahal. Perutnya yang buncit terbalut kemeja sutra bermotif emas yang sangat tidak pada tempatnya, sementara kilau jam tangan berliannya memantulkan sinar matahari siang yang garang. Ia tertawa terbahak-bahak melihat sebatang pohon beringin raksasa tumbang menghantam bumi, hingga menciptakan gempa kecil di bawah telapak kakinya. Aroma parfum impor yang menyengat dari tubuh Herman sama sekali tidak bisa menutupi bau kebusukan hatinya. Ia menunjuk arah mandor proyek yang wajahnya pucat pasi ketakutan melihat kelebatan bayangan di balik semak-semak hutan berhantu tersebut. Hancurkan semuanya sampai tidak tersisa satu helai daun pun. Jangan pedulikan mitos murahan tentang kutukan atau penunggu hutan keparat ini, teriak Herman dengan suara seraknya yang menggelegar. Wajahnya memerah karena euforia keserakahan yang membutakan. Tanah ini menyimpan triliunan rupiah untuk masa depanku. Jika ada binatang buas yang berani keluar, tembak kepalanya. Dan jika hantu-hantu miskin penunggu hutan ini berani mengeluh, suruh mereka menemuiku agar kubeli harga diri mereka dengan lembaran uang 100.000. Tawa arogan Herman mendadak terhenti di kerongkongan bagaikan kaset yang macet. Matanya yang melotot rakus tiba-tiba terpaku pada sesosok bayangan yang berjalan keluar dari balik kabut tipis di antara pepohonan mahoni yang tersisa. Puluhan pekerja proyek pemegang gergaji mesin perlahan memundurkan langkah mereka, gemetar hebat melihat pemandangan di depan mata. Sesosok pria tua melangkah maju dengan tenang, bertelanjang dada, dan hanya mengenakan celana compang-camping yang dililit oleh anyaman akar-akar pohon yang kuat. Kulitnya memang keriput terbakar matahari, namun tubuhnya berdiri tegak lurus, tidak lagi bungkuk dan gemetar seperti pengemis berpenyakitan. Dadanya bidang, dan sorot matanya setajam pedang yang baru diasah. Itu adalah kakek Ranu, sang ayah kandung yang ia yakini telah membusuk menjadi pupuk di perut hutan berbulan-bulan yang lalu. Herman terkesiap hebat,
Cerutu mahalnya merosot jatuh dari sela bibirnya yang bergetar. Untuk sepersekian detik, ada kilatan teror mistis di matanya, mengira bahwa ia sedang melihat arwah penasaran yang bangkit dari kubur lumpur. Namun, saat ia melihat dada pria tua itu naik turun memompa napas kehidupan, ketakutannya menguap seketika, langsung digantikan oleh amarah luar biasa yang membakar akal sehatnya. Fakta bahwa ayahnya yang menjijikan itu masih hidup, berdiri tegak tanpa penyakit, dan menghalangi jalan proyek bernilai miliaran miliknya adalah sebuah penghinaan besar bagi egonya. Astaga! Lihat siapa yang merangkak keluar dari liang kuburnya. Herman meludah ke tanah dengan penuh kebencian, melompat turun dari kap mobil jeepnya dan berjalan menghampiri ayahnya dengan langkah menghentak. Kukira tulang-tulang lapukmu sudah dikunyah babi hutan. Ternyata kau masih hidup dan bernapas, menyebarkan bau kemiskinan yang membuatku ingin muntah. Apa maumu, gembel tua? Mau mengemis sisa makananku lagi di tempat ini? Kakek Ranu tidak mundur walau hanya sesentimeter. Ia menatap lurus ke dalam bola mata putranya. Ia mempertahankan ritme komposisi narasi dan dialog dengan sempurna di dalam benaknya, mengendalikan emosi layaknya air yang tenang, sebuah teknik batin yang selalu ia pegang teguh, membiarkan tindakannya yang lebih banyak berbicara daripada kata-katanya. Tatapan stoik itu tidak memancarkan ketakutan, melainkan sebuah belas kasihan mutlak melihat betapa kerdilnya jiwa anak kandungnya tersebut. Mesin-mesin besimu melukai jantung bumi ini, nak. Pepohonan ini adalah paru-paru bagi makhluk tak berdosa, bukan koin emas untuk menebus kesombonganmu, jawab kakek Ranu dengan intonasi bariton yang tenang namun luar biasa berwibawa, membuat beberapa pekerja proyek di belakang Herman merinding kedinginan. Bapak tidak datang untuk memintamu mengembalikan harga diri Bapak yang sudah kau injak-injak. Bapak datang untuk memperingatkanmu. Tarik mundur pasukan penghancurmu ini, Herman. Atau hutan ini sendiri yang akan mengunyah keserakahanmu hidup-hidup. Mendengar petuah lembut itu, wajah Herman berkedut hebat. Urat-urat di pelipisnya menonjol keluar. Ia merasa diceramahi oleh kotoran di bawah sepatunya. Tanpa peringatan apapun, Herman mengayunkan kaki kanannya yang terbalut sepatu bot kulit berlapis baja, menendang telak tulang kering kakek Ranu dengan tenaga penuh. Brak! Tubuh pria tua itu tersentak keras. Lutut kanannya menghantam tanah berlumpur. Rasa ngilu yang luar biasa menjalar dari kakinya. Namun kakek Ranu hanya memejamkan mata dan mengatupkan rahangnya rapat-rapat. Tak ada satupun jeritan kesakitan yang lolos dari bibirnya. Ia menahan penderitaan itu dengan diam. Berani-beraninya kau menceramahiku, anjing tua! Bentak Herman, suaranya pecah membelah deru mesin. Ia meraih kerah anyaman akar di dada ayahnya, mengangkat wajah sang kakek secara kasar hingga mata mereka sejajar. Hembusan napas Herman berbau alkohol murahan. Dengar baik-baik, sampah berpenyakitan. Jangankan hutan busuk ini, nyawamu pun bisa kubeli detik ini juga. Kau cuma orang tua tak berguna yang bisanya merusak citraku di depan para investor. Hei, kalian semua! Herman menoleh ke belakang, menatap gerombolan preman bayaran bertato yang ia sewa sebagai tenaga pengamanan. Ikat orang gila ini di tiang pancang depan mesin ekskavator. Biarkan dia menonton dengan mata kepalanya sendiri, saat aku meratakan rumah hantunya ini dengan tanah. 4 orang preman bertubuh kekar segera maju. Mereka mencengkeram lengan kurus namun padat milik kakek Ranu, menyeretnya tanpa ampun menembus genangan lumpur campur solar. Kulit dada dan punggung sang kakek tergores batu-batu tajam yang berserakan, mengucurkan garis-garis darah segar. Namun kakek Ranu sama sekali tidak melawan. Ia dengan sengaja meredam tenaga luar biasa yang telah dianugerahkan oleh buah mistis surya kepadanya. Ia mengalah secara total, membiarkan tubuhnya diikat kuat-kuat menggunakan rantai besi berkarat pada sebuah patok baja, tepat di hadapan moncong bergerigi ekskavator yang menganga layaknya mulut naga. Ini adalah ujian terakhir. Kakek Ranu ingin memastikan dengan segenap hatinya bahwa Herman memang sudah pantas untuk dihancurkan tanpa sisa ampunan. Dan pemandangan di hadapannya memberikan jawaban absolut. Herman menatap ayahnya yang terikat dan berdarah dengan seringai kemenangan yang menjijikan, tertawa lepas bersama para preman bayarannya seolah ia baru saja menaklukkan seekor hama. Dari sudut matanya, kakek Ranu bisa melihat pergerakan siluet emas raksasa yang mengintai dari balik kegelapan hutan yang lebat. Surya sang Raja Rimba sedang merunduk, otot-otot pahanya menegang sempurna. Matanya menyala terang menahan amarah yang siap meledak melihat tuannya disiksa. Kakek Ranu menundukkan kepalanya,
menyembunyikan sebuah senyum tipis yang sangat mematikan di balik bibirnya yang berdarah. Ia memberikan isyarat anggukan yang sangat halus ke arah kegelapan hutan. Panggung penghinaan telah mencapai titik puncaknya. Sang protagonis telah tuntas diinjak-injak di dasar jurang yang paling hina. Kini, tirai pertunjukan pembalasan dari sang raja hutan baru saja ditarik terbuka. Deru mesin diesel dari 2 unit ekskavator raksasa itu memekakan telinga, memuntahkan asap hitam pekat yang berbau sangit ke udara, merobek kesucian oksigen hutan larangan. Di tengah area penebangan yang telah berubah menjadi kubangan lumpur bercampur tumpahan solar, kakek Ranu berdiri tegak. Tubuh tuanya yang bertelanjang dada diikat kuat-kuat pada sebuah patok baja tebal menggunakan rantai kapal berkarat. Gesekan besi dingin itu merobek kulit pergelangan tangannya, mengalirkan darah segar yang menetes pelan ke atas tanah, namun raut wajah sang kakek sama sekali tidak memancarkan rasa sakit. Matanya yang teduh kini berubah setajam bilah pedang, menatap lurus dengan kesabaran tingkat dewa, mengamati setiap inci kebusukan yang terpancar dari wajah putra kandungnya. Di hadapannya, bayangan hitam dari cakar besi ekskavator yang menganga layaknya mulut naga raksasa siap menerkam dan meremukan tulang-tulangnya kapan saja. Herman melangkah mondar-mandir di atas genangan lumpur dengan sepatu bot kulit mahalnya yang kini kotor. Ia tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa melengking sumbang yang dipenuhi oleh euforia keserakahan dan kegilaan absolut. Lihatlah dirimu sekarang, tua bangka keparat, ejek Herman. Suaranya bergetar hebat menahan amarah dan kepuasan yang bercampur aduk, sambil menunjuk tepat ke wajah kakek Ranu. Kau pikir dengan merangkai rantai karatan itu di badanmu, kau bisa menghentikan proyek miliaran rupiahku? Kau hanyalah seonggok daging basi yang tak punya harga. Jangankan menangisimu. Melihat darahmu menetes saja sudah membuatku ingin meludah. Dari balik ikatan rantainya, dada kakek Ranu naik turun perlahan, mengumpulkan ketenangan batin yang luar biasa dalam. Ia membiarkan hinaan itu menyapu wajahnya layaknya angin lalu. Emas dan lembaran uang yang kau doakan itu tidak akan sanggup menyuap malaikat maut saat ia menjemputmu, Herman. Balas kakek Ranu dengan intonasi bariton yang sangat tenang dan berwibawa, memecah kebisingan mesin. Kau sedang memotong urat nadimu sendiri dengan menghancurkan paru-paru bumi ini. Bapak membiarkanmu mengikat Bapak di sini bukan karena Bapak lemah atau pasrah. Bapak berdiri di sini untuk memberimu satu kesempatan terakhir. Nak, tarik mundur mesin-mesin besi pembunuh ini, sebelum hutan ini sendiri yang akan mengunyah kesombonganmu hidup-hidup. Mendengar petuah lembut yang diucapkan dengan penuh karisma itu, urat-urat di pelipis Herman menonjol keluar seakan mau pecah. Egonya sebagai penguasa desa merasa ditampar keras oleh pria yang ia anggap sebagai sampah. Kesempatan. Kau, gembel miskin yang memakan sisa tulang dari tong sampahku, berani memberiku kesempatan, bentak Herman dengan mata melotot merah, meludah tepat di ujung kaki kakek Ranu. Dengar baik-baik, orang gila. Aku adalah raja tunggal di atas tanah ini. Aku yang menentukan siapa yang pantas hidup dan siapa yang harus membusuk jadi pupuk. Herman kemudian memutar tubuh buncitnya secara kasar, menatap tajam ke arah kabin ekskavator. Hei, operator bodoh, tunggu apa lagi? Turunkan cakar besi itu sekarang juga. Jika si tua bangka ini tidak mau menyingkir, gila saja tubuhnya bersama patok baja itu. Aku sendiri yang akan membiayai kerahiman untuk bangkainya. Di dalam kabin alat berat tersebut, sang operator tampak pucat pasi. Tangannya bergetar hebat memegang tuas kendali hidrolik. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahinya. Tetapi Pak Herman, ini pembunuhan berencana. Saya tidak mau masuk penjara hanya demi proyek ini, Pak. Protes sang operator dengan suara parau ketakutan dari balik jendela kaca yang terbuka. Lakukan sekarang atau aku yang akan mengirim preman untuk membakar rumah dan keluargamu hidup-hidup malam ini juga. Ancam Herman Kalap, menarik segepok uang 100 ribuan dari saku kemeja sutranya dan melemparnya secara beringas ke arah kabin ekskavator. Uang ini akan membungkam mulut semua polisi di kabupaten ini. Gilas dia sekarang. Didorong oleh rasa takut yang luar biasa terhadap ancaman Herman, operator itu akhirnya menutup mata dan mendorong tuas hidroliknya ke depan secara perlahan. Lengan besi raksasa itu berderit ngilu, bergerak turun membelah udara. Cakar bergerigi tajam yang terbuat dari baja padat itu semakin mendekat, berjarak hanya hitungan meter, lalu jengkal, siap menghancurkan dada bidang kakek Ranu. Hawa panas dari logam dan oli menyengat kulit wajah sang kakek. Beberapa pekerja proyek dan preman bayaran menahan napas,
memalingkan wajah mereka karena tidak sanggup melihat pemandangan keji yang akan segera terjadi di depan mata. Berdoa saja pada dewa hutanmu yang miskin itu. Kakek, mari kita lihat apakah hantu-hantu pepohonan ini bisa menyelamatkan nyawamu dari gigitan bajaku. Teriak Herman kegirangan, matanya berbinar liar menikmati detik-detik kehancuran sang ayah. Namun, tepat ketika gigi besi ekskavator itu menyentuh jarak sejengkal dari kulit dada kakek Ranu, keajaiban paling mengerikan terjadi. Angin badai yang sedari tadi meniup daun-daun secara tiba-tiba berhenti total. Keheningan mutlak menyergap secara tidak wajar, menelan suara bising mesin diesel hingga rasanya seolah dunia hampa udara. Dan detik berikutnya, dari kedalaman kegelapan hutan larangan, meledaklah sebuah suara yang bukan berasal dari dunia manusia. Bukan petir, bukan pula ledakan dinamit, melainkan sebuah raungan purba yang sangat dahsyat, begitu menggelegar dan syarat akan amarah hingga gelombang suaranya benar-benar menggetarkan tanah pijakan mereka, membuat kaca jendela mobil Rubicon milik Herman retak seketika. Suara monster apa itu? Jerit salah satu preman bayaran bertato kalajengking, wajah garangnya seketika berubah pucat pasi menyerupai mayat. Tangannya gemetar hebat hingga parang tajam yang ia genggam jatuh terlepas, menancap di atas lumpur. Itu bukan suara macan biasa. Lari. Menjauh dari pepohonan. Sebelum siapapun sempat mencerna apa yang sebenarnya terjadi, sesosok bayangan emas raksasa melesat keluar dari balik rimbunnya kanopi pohon ulin bagaikan kilat kemurkaan Tuhan. Surya, sang singa mistis hutan larangan, melompat dengan tenaga pendorong yang luar biasa brutal, mengudara di atas kepala para preman, dan mendarat dengan dentuman keras tepat di atas lengan hidrolik ekskavator yang mengancam tuannya. Bobot masif sang monster, digabung dengan kekuatan magisnya, membuat silinder hidrolik baja setebal paha orang dewasa itu melengkung seketika. Terdengar bunyi jeritan logam yang patah berkeping-keping. Mesin raksasa seberat belasan ton itu langsung miring secara ekstrim, membuang sang operator keluar dari kabin hingga terjerembab ke dalam kubangan lumpur. Surya berdiri gagah menantang langit di atas rongsokan lengan ekskavator yang kini tak berdaya. Surai keemasannya memancarkan pendaran cahaya mistis yang menyilaukan mata. Bulu-bulunya berdiri tegak dipenuhi aura pembunuh yang pekat. Sepasang mata emas hewan buas itu menyala layaknya api neraka, menatap lurus dan mengunci pergerakan Herman dengan kebencian absolut. Ia memamerkan deretan taring gadingnya yang panjang, meneteskan air liur yang siap merobek daging. Itu, siluman. Singa siluman emas. Mustahil, teriak Herman histeris. Suaranya pecah menjadi lengkingan babi yang terjepit. Kedua kakinya tiba-tiba kehilangan tulang, merosot lemas hingga ia jatuh terduduk telak di atas kubangan oli dan lumpur. Kain sutra mahalnya kotor menjijikan, dan celananya basah seketika oleh air seni ketakutan yang tak tertahankan. Tembak! Tembak siluman itu sekarang! Preman tolol, gunakan senapan kalian! Perintahnya sambil merangkak mundur, menjauhi monster yang menatapnya. Namun, tidak ada satupun yang menuruti perintahnya. Para preman dan pekerja yang tadi tertawa pongah menyiksa kakek Ranu kini berhamburan lari terbirit-birit layaknya tikus got, saling dorong dan injak demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri dari jangkauan sang Raja Rimba, meninggalkan Herman yang gemetar sendirian di atas tanah kotor. Dari balik tiang baja, kakek Ranu yang masih terikat rantai perlahan mengangkat wajahnya. Sebuah senyuman tipis dan sangat dingin, senyuman seorang legenda yang akhirnya melepas belenggu kesabarannya, terukir di sudut bibirnya. Kau bilang kau adalah raja tunggal di atas tanah ini, Herman? Suara kakek Ranu bergema membelah kekacauan, nadanya tidak lagi dipenuhi belas kasih, melainkan memancarkan aura dominasi mutlak yang membekukan darah putranya. Kau salah besar. Di hutan ini, hanya ada satu hukum yang berlaku. Dan kau, dengan kesombongan bodohmu, baru saja membangunkan sang penegak hukum dari peristirahatannya. Hartamu dan kesombonganmu berhenti di detik ini juga. Bersiaplah menebus dosamu, anakku. Surya kembali mengaum nyaring, merendahkan postur tubuh raksasanya di atas besi ekskavator, otot-otot paha belakangnya menegang maksimal, bersiap melompat turun untuk merobek leher pria yang telah menyiksa tuan yang paling ia sayangi. Raungan memekakan telinga dari Surya sang singa emas masih bergema memantul di antara batang-batang pohon ulin raksasa, menciptakan getaran yang terasa hingga ke dasar tulang rusuk. Di atas tanah yang kini berubah menjadi kubangan lumpur pekat bercampur tumpahan solar dari ekskavator yang hancur, Herman merangkak mundur dengan sangat menyedihkan. Pria angkuh yang beberapa menit lalu mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa tunggal itu kini tak lebih dari seonggok daging gemetar yang kehilangan akal sehat.
Wajahnya yang biasa merah padam karena arogansi kini sepucat mayat, dihiasi keringat dingin sebesar biji jagung yang mengucur deras. Dengan suara melengking yang pecah dan syarat akan keputusasaan, Herman menjerit histeris sambil menutupi kepalanya dengan kedua belah tangan, memohon ampunan yang terdengar sangat memalukan. "Jangan makan aku, siluman. Kumohon, aku punya banyak uang. Ambil saja bangkai tua yang terikat di tiang itu, tapi biarkan aku kembali ke kotaku dalam keadaan hidup." Namun, sang monster mistis itu sama sekali tidak mempedulikan ratapan pengecut sang antagonis. Alih-alih menerkam Herman yang sudah pasrah di atas genangan air seninya sendiri, Surya justru memutar tubuh masifnya yang memancarkan pendaran cahaya keemasan itu dengan sangat anggun. Hewan buas seukuran mobil kecil itu melangkah perlahan menghampiri patok baja tempat kakek Ranu terikat. Napas berat sang singa yang berhembus menerpa wajah kakek Ranu membawa kehangatan yang familiar. Herman yang mengintip dari balik sela-sela jarinya menahan napas, matanya membelalak lebar, mengira bahwa siluman buas itu akan langsung mengoyak leher ayahnya menjadi serpihan daging di depan matanya. Yang terjadi detik berikutnya justru membuat otak rasional Herman seolah meledak. Surya menundukkan kepalanya yang masif, mengendus dengan sangat lembut pergelangan tangan kakek Ranu yang berdarah akibat gesekan rantai besi. Dengan gerakan yang luar biasa presisi untuk ukuran rahang pemusnahnya, sang singa emas menggigit rantai kapal berkarat setebal lengan bayi yang melilit tubuh kakek Ranu. Terdengar bunyi dentuman ngilu yang sangat keras hingga memekakan telinga, disusul oleh percikan bunga api saat gigi gading yang lebih keras dari intan itu meremukan baja padat. Rantai-rantai itu terputus hancur, jatuh berdentang ke atas tanah berlumpur, membebaskan tubuh sang kakek tua seketika. Sambil tersenyum dengan kelembutan yang luar biasa, kakek Ranu mengangkat tangannya yang kini bebas, mengelus surai tebal sang monster buas seraya berbisik dengan nada bariton yang menenangkan. "Kerja bagus, anakku yang gagah. Kau datang tepat pada waktunya. Meskipun Bapak sengaja ingin melihat sejauh mana kebusukan hati pria malang yang sedang meringkuk di sana itu." Melihat interaksi magis yang berada di luar batas nalar manusia itu, seluruh persendian Herman terasa dilumpuhkan oleh sengatan listrik tak kasat mata. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihat oleh kedua matanya sendiri. Ayahnya, pria renta berpenyakitan yang selalu berbau busuk dan ia anggap sebagai sampah peradaban, kini berdiri tegak di samping monster pelindung hutan layaknya seorang raja yang sedang menenangkan prajurit setianya. Dengan bibir yang bergetar hebat hingga nyaris tak bisa merangkai kata, Herman tergagap panik. Bapak, apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin kau gembel miskin? Bagaimana kau bisa mengendalikan monster iblis itu? Apa kau sudah menjual jiwamu pada penunggu hutan ini?" Kakek Ranu tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju menembus lumpur. Langkah kakinya tidak lagi terseret-seret atau pincang, melainkan memijak bumi dengan wibawa absolut yang menggetarkan jiwa. Aura kepemimpinan yang terpancar dari dadanya yang bidang dan sorot matanya yang setajam elang membuat Herman tanpa sadar semakin menyusut ketakutan. Dengan intonasi yang menggema mengalahkan deru angin, kakek Ranu menatap rendah putra kandungnya itu dan menjawab tajam. "Iblis sejati bukanlah makhluk buas yang hidup di dalam hutan ini, Herman. Iblis sejati adalah keserakahan yang bersarang di dalam kepalamu, yang membuatmu tega menggilas ayah kandungmu sendiri dengan besi raksasa hanya demi tumpukan uang kertas yang tak ada nilainya." Saat kakek Ranu mengucapkan kalimat kutukan tersebut, Surya melangkah maju mendampinginya, memberikan sebuah tekanan psikologis yang tak tertahankan. Tiba-tiba, hewan mistis itu menggetarkan otot-otot di seluruh tubuhnya. Herman baru menyadari bahwa di balik surai lebat di punggung sang singa, terdapat lilitan akar pohon purba yang menahan dua buah peti kayu jati berukuran cukup besar. Dengan satu kibasan kuat dari pundak sang singa, akar-akar pengikat itu terputus. Kedua peti berat itu terlempar ke udara dan menghantam tanah berlumpur tepat di depan kaki Herman dengan suara debuman yang sangat keras. Engsel berkarat peti tersebut jebol seketika, menumpahkan isinya dan mengubah suasana kelam hutan itu menjadi panggung pertunjukan yang membutakan mata. Dari dalam peti yang hancur itu, menggelindinglah puluhan bongkahan emas murni seukuran kepalan tangan orang dewasa. Kilau kuning keemasan yang luar biasa pekat dari urat nadi bumi yang belum tersentuh proses peleburan itu memantulkan cahaya menyilaukan, mengalahkan terang matahari siang yang menembus kanopi hutan. Emas-emas itu berserakan di atas genangan lumpur kotor, berjarak hanya sejengkal dari lutut Herman yang masih gemetar. Sebuah pembuktian kekayaan alam yang jumlahnya jauh melampaui nilai proyek perumahan atau tambang kayu manapun yang pernah diimpikan oleh sang juragan rakus.
Melihat harta karun mistis yang tak ternilai harganya berserakan tepat di depan wajahnya, kewarasan Herman kembali diuji oleh iblis keserakahan. Ketakutannya pada sang singa sejenak terkubur oleh obsesi gilanya pada kekayaan. Matanya membelalak nyaris keluar dari kelopaknya, napasnya memburu rakus bak anjing kelaparan, dan tangannya yang berlumuran lumpur perlahan terulur ke depan, mencoba menggapai bongkahan emas terbesar yang memancarkan pendaran magis. Dengan senyum miring yang luar biasa gila dan menjijikan, Herman mulai meracau dan memaksakan nada manis yang syarat akan kepalsuan. Emas, ini emas murni. Ya Tuhan, bongkahan sebesar ini nilainya miliaran. Bapak, bapakku sayang. Kau menyembunyikan semua ini dariku? Ini untuk kita kan, Pak? Dengan emas ini, kita bisa membeli seluruh kota. Kau adalah ayah yang terhebat. Namun, sebelum ujung jari kotor Herman sempat menyentuh permukaan emas yang suci tersebut, rahang baja surya mengatup keras persis di depan wajahnya, diiringi auman mematikan yang menebarkan hawa panas berbau darah segar. Herman terpelanting ke belakang, menjerit ngeri saat nyawanya nyaris melayang. Kakek Ranu berdiri menjulang di atas putranya, menatap dengan kedinginan es yang membekukan aliran darah sang antagonis. Dengan suara bariton yang menusuk layaknya ribuan jarum, kakek Ranu menghempaskan kalimat yang akan menghancurkan sisa-sisa harapan Herman untuk selamanya. Tarik kembali tangan kotormu dari anugerah alam itu, Herman. Kau membuangku ke neraka karena pakaian dan napasku tidak pantas berada di rumah marmer mewahmu. Kini, dengan mata kepalamu sendiri kau melihat, bahkan tanah kotor yang kau sebut sarang hantu ini memuntahkan emas untuk bapakmu yang kau anggap gembel. Hartamu di luar sana hanyalah debu dibandingkan apa yang hutan ini berikan kepadaku secara cuma-cuma, dan kau tak akan pernah mendapatkan sebutir pun darinya. Ketukan palu keadilan baru saja diayunkan. Di bawah cengkeraman sang raja hutan dan tatapan mematikan ayahnya, dunia Herman yang dibangun di atas fondasi kesombongan baru saja runtuh tanpa sisa. Hawa panas yang menguap dari mesin ekskavator yang hancur berpadu dengan aroma anyir lumpur dan tumpahan solar, menciptakan atmosfer pekat yang mencekik tenggorokan. Di tengah arena penebangan yang kini lebih mirip medan perang yang luluh lantak, Herman masih bersimpuh tak berdaya. Lutut kemeja sutranya yang dulu ia banggakan kini basah kuyup oleh genangan air kotor dan air seninya sendiri. Matanya yang bengkak dan merah, karena menangis sesenggukan tak bisa lepas dari puluhan bongkahan emas murni yang berserakan hanya sejengkal dari kakinya. Kilau cahaya dari urat nadi bumi itu seakan mengejek kemiskinan jiwanya. Tepat di atas tumpukan harta karun tak ternilai itu, Surya sang singa emas raksasa berdiri menjulang, memamerkan taring gadingnya yang masih meneteskan sisa air liur panas. Setiap kali Herman mencoba memajukan telapak tangannya seinci saja menuju bongkahan emas itu, sang monster merendahkan posturnya, menggetarkan dada bidangnya dengan geraman bariton yang langsung menghentikan detak jantung sang anak durhaka. Ah, bapakku yang baik hati, kau tidak mungkin sungguh-sungguh ingin membiarkan siluman ini memakanku, kan? Ratap Herman dengan suara melengking yang sangat memalukan, mencoba merangkak maju namun tertahan oleh teror di depan matanya. Air mata buaya membelah noda lumpur hitam di pipi tembamnya yang gemetar hebat. Darah yang mengalir di nadiku ini adalah darahmu, Pak. Dagingku ini adalah dagingmu. Aku tahu aku bersalah. Aku hilaf telah dihasut oleh kesibukan dan tekanan dari para investor kota itu. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, aku sangat menyayangimu. Singkirkan monster ini, Pak, dan mari kita bawa pulang semua emas ini. Aku bersumpah akan membangunkanmu kamar berlapis emas di rumah mewahku. Kau tidak akan pernah lagi kelaparan. Kakek Ranu berdiri tegak bagaikan pohon ulin raksasa yang tak tergoyahkan oleh badai paling buas sekalipun. Angin hutan meniup rambut putihnya yang kini memanjang, sementara kulit dadanya yang tergores rantai besi tampak mengeras oleh wibawa absolut. Tidak ada sebersit pun belas kasihan di kedua bola matanya yang setajam elang pemangsa. Ia menatap ke bawah, memandang putra kandungnya itu bukan layaknya seorang ayah yang menatap anaknya, melainkan layaknya seorang hakim agung yang sedang menatap seorang pendosa kelas kakap yang tak pantas mendapatkan pengampunan. Kau memanggilku bapak dan mengungkit masalah darah daging hanya ketika matamu yang buta itu dibutakan oleh kilau emas di atas lumpur ini, Herman. Desis kakek Ranu, suaranya berat, dingin, dan menggema membelah keheningan hutan, langsung menampar gendang telinga putranya. Di malam badai saat tulang-tulangku menggigil menahan maut, saat aku hanya meminta sepotong sisa daging busuk dari dapurmu, kemana hilangnya ikatan darah yang kau agungkan itu? Kau bilang napasku menularkan kemiskinan.
Kau melempar tubuh bungkuku ke dalam hutan berhantu ini, agar aku dicabik-cabik oleh binatang buas. Dan sekarang, setelah binatang buas itu justru memelukku dan memberiku kehidupan, kau berani merengek meminta jatah dari anugerah yang bukan milikmu. Herman memukul-mukul tanah berlumpur dengan kedua kepalan tangannya, menciptakan cipratan kotor yang mengotori wajahnya sendiri. Tapi aku anak tunggalmu, Pak. Siapa lagi yang akan mewarisi semua kekayaan gila ini kalau bukan aku? Jeritnya putus asa, suaranya nyaris pecah karena pita suaranya menegang kelewat batas. Aku butuh uang itu. Tanpa proyek penebangan ini, perusahaan kayuku akan hancur. Aku punya banyak hutang pada bank dan para lintah darat di ibu kota. Kalau aku pulang dengan tangan kosong, mereka akan menyita rumah marmerku, mobil-mobilku, semuanya. Kau tidak mau melihat anakmu menjadi gembel kan, Pak? Bapak justru sangat ingin melihatmu menjadi gembel. Nak, balas kakek Ranu dengan ketenangan yang luar biasa mengerikan. Sebuah pukulan psikologis yang langsung menghancurkan sisa-sisa kewarasan Herman. Sang kakek melangkah maju perlahan, meletakkan satu telapak tangan kasarnya di atas surai emas surya yang berpendar terang. Hanya dengan kehilangan seluruh hartamu, kau akan belajar bagaimana rasanya menjadi debu di bawah telapak sepatu manusia lain. Kau akan merasakan perihnya usus yang melilit karena lapar, dan dinginnya malam yang menusuk tulang tanpa selimut. Harta dan kesombonganmu telah membunuh nuranimu, dan Bapak di sini bukan untuk menyelamatkanmu dari kebangkrutan, melainkan untuk memastikan kau membayarnya hingga tetes keringat terakhir. Tepat pada momen ketegangan yang memuncak itu, terdengar suara derap langkah kaki yang tergesa-gesa dan saling berdesakan dari arah perbatasan hutan. Rombongan investor berjas rapi yang sebelumnya lari terbirit-birit ketakutan ternyata kembali datang. Kali ini berlindung di balik tubuh kepala desa dan beberapa aparat bersenjata laras panjang yang mereka bayar mahal. Wajah-wajah serakah itu berniat untuk membunuh sang singa dan merebut kembali alat berat mereka. Namun, langkah puluhan orang itu terhenti mendadak layaknya patung bernyawa. Mata mereka membelalak ngeri melihat ekskavator yang bengkok layaknya mainan plastik, dan langsung terpaku pada puluhan bongkahan emas sebesar kepalan tangan yang memancarkan cahaya menyilaukan di bawah cengkeraman sang singa mistis. Itu emas murni. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, gunung emas mitos itu ternyata benar-benar nyata. Seru salah satu investor utama, seorang pria parubaya yang jam tangan berliannya kini tampak seperti barang murahan dibandingkan kilau emas di atas lumpur. Kengeriannya pada sang singa seketika terkubur dalam-dalam oleh keserakahan yang tak tertandingi. Menyadari kedatangan para penyokong dananya, secercah harapan palsu kembali menyala di mata Herman. Ia merangkak sekuat tenaga mendekati rombongan tersebut, menarik-narik celana kain mahal milik sang investor utama. Tuan Surya Kusuma, tolong saya, Tuan. Perintahkan polisi bayaran ini untuk menembak mati singa siluman itu. Tua bangka itu adalah ayahku yang sudah gila. Emas itu ada di atas tanah konsesi kita. Itu berarti emas itu milik perusahaan saya. Tembak mereka sekarang dan kita akan menjadi triliuner hari ini juga. Teriak Herman kalap, telunjuknya yang bergetar menunjuk ke arah kakek Ranu dengan penuh kebencian. Namun, alih-alih memberikan perintah penembakan, sang investor utama justru menendang wajah Herman dengan ujung pantofel mahalnya. Tendangan itu begitu keras hingga Herman terpelanting ke belakang. Hidungnya mengucurkan darah segar yang bercampur dengan lumpur di bibirnya. Tutup mulutmu yang berbau sampah itu, Herman! Bentak Tuan Surya Kusuma dengan raut wajah jijik, merapikan jasnya yang kusut. Kau pikir kami bodoh? Pria tua yang berdiri dengan wibawa raja itu bukanlah orang gila. Dia adalah penguasa mutlak dari hutan suci ini. Kau yang telah menipu kami dengan kontrak bodohmu itu. Pria berjas mahal itu kemudian melangkah maju melewati tubuh Herman yang terkapar, mengabaikan rasa takutnya pada sang singa demi mendekati bongkahan harta karun itu. Dengan sangat merendahkan harga dirinya, sang investor arogan itu perlahan menekuk lututnya, berlutut menyembah kakek Ranu tepat di atas kubangan lumpur. Para investor lainnya yang melihat adegan itu segera mengikuti, menjatuhkan diri mereka dan membungkuk hormat layaknya menyembah seorang kaisar agung. Tuan Ranu yang luar biasa terhormat, sang legenda pelindung hutan larangan, ucap sang investor utama dengan nada suara yang dibuat semanis madu, wajahnya dihiasi senyum palsu yang memuakan, tangannya terkatup memohon. Kami sungguh buta telah mengikuti perintah anak durhaka yang berbaring di lumpur itu. Mulai detik ini juga, kami membatalkan seluruh kontrak kerjasama kami dengan perusahaan kayu milik Herman. Dia sudah bangkrut dan kami akan menyita seluruh asetnya besok pagi.
Sebagai gantinya, izinkan kami menjalin kerja sama langsung dengan Tuan Ranu. Kami siap membeli setiap bongkahan emas Tuan dengan harga berapapun yang Tuan minta. Tuan akan menjadi orang terkaya di seluruh negara ini. Melihat pemandangan di mana para miliarder yang biasanya ia sembah-sembah kini justru berlutut memohon di kaki ayahnya yang dulu ia ludahi, jiwa Herman benar-benar hancur berkeping-keping. Pertahanannya runtuh. Ia menangis meraung-raung, meremas rambutnya sendiri layaknya orang yang kehilangan akal. Di saat yang sama, kakek Ranu menatap ke arah kerumunan pengusaha rakus itu dengan senyuman yang luar biasa dingin. Kalian mengira secari kertas bermaterai kalian bisa menukar darah Ibu Pertiwi dengan lembaran uang kalian yang kotor? Ujar kakek Ranu pelan, namun intonasinya mengandung ketajaman yang membekukan aliran darah setiap orang di sana. Ia membungkuk, mengambil satu bongkah emas murni yang paling besar, lalu melemparkannya dengan kuat hingga menghantam dada sang investor utama. Ambil batu beracun itu. Itu adalah uang muka dariku. Dengan emas murni itu, aku membeli seluruh saham perusahaan kayu kalian, aku membeli setiap jengkal tanah di sekitar hutan ini, dan aku membeli seluruh surat hutang milik Herman. Mulai hari ini, aku adalah majikan kalian. Dan perintah pertamaku, enyah dari hutanku, dan seret lintah darat bangkrut bernama Herman ini keluar dari pandanganku. Pukulan pamungkas telah dijatuhkan. Kata-kata sang pria tua yang dulu dianggap gembel kini bernilai miliaran kali lipat lebih kuat dari pedang manapun. Keadilan absolut baru saja ditegakkan di bawah naungan bayangan sang Raja Rimba. Matahari sore memancarkan semburat jingga kemerahan yang menyayat langit desa Karangsong, menciptakan siluet dramatis yang akan dikenang oleh seluruh penduduk desa hingga beberapa generasi mendatang. Keheningan yang biasanya menyelimuti desa menjelang maghrib tiba-tiba dipecahkan oleh suara derap langkah berat dan gemerincing rantai besi yang diseret secara kasar di atas jalan aspal berbatu. Udara yang semula berbau asap kayu bakar mendadak dipenuhi oleh aura intimidasi mistis yang sangat pekat, memaksa daun-daun kering berguguran seolah menunduk hormat. Dari arah perbatasan hutan larangan yang selama ini ditakuti bagai gerbang neraka, muncul sebuah iring-iringan yang seketika membekukan darah siapapun yang melihatnya. Di barisan paling depan, melangkah dengan wibawa absolut seorang kaisar penakluk, adalah kakek Ranu. Pria renta yang beberapa bulan lalu diusir dengan tubuh kurus kering dan bau busuk itu kini berjalan tegap, membusungkan dada bidangnya yang terbalut kemeja sutra hitam milik salah satu investor yang dipaksakan kepadanya. Tatapan matanya setajam pedang algojo, menyapu setiap sudut desa dengan ketenangan dewa. Tepat di sisi kanannya, berjalan berdampingan layaknya pengawal bayangan yang tak terkalahkan, adalah Surya. Singa emas raksasa hutan larangan itu melangkah dengan keanggunan predator mematikan. Setiap kali cakar sebesar piring makan itu memijak bumi, tanah terasa bergetar pelan. Surai keemasannya memantulkan cahaya senja yang menyilaukan, sementara geraman rendahnya yang terus menggema di rongga dada membuat anjing-anjing penjaga desa melolong ketakutan dan bersembunyi di bawah kolong rumah. Pemandangan itu luar biasa hiperbolis, seolah mitos kuno baru saja merobek batas realita dan berjalan di alam nyata. Namun, pemandangan di belakang kakek Ranu dan sang singa jauh lebih mengejutkan dan memutarbalikkan logika. Rombongan investor kota yang arogan, yang biasanya memakai jas rapi bernilai puluhan juta dan berkendara dengan mobil mewah, kini menjelma menjadi kuli panggul yang menyedihkan. Dengan jas yang robek dan wajah berlumuran lumpur hutan, mereka memanggul peti-peti kayu berat yang isinya memancarkan kilau emas murni. Napas mereka tersengal-sengal, keringat dingin membanjiri tubuh mereka. Namun tak ada satupun yang berani mengeluh karena teror taring surya yang mengawasi mereka. Dan yang paling hina dari semuanya, diikat dengan rantai bekas ekskavator dan diseret layaknya seekor binatang tangkapan di atas tanah berbatu, adalah Herman. Sang mantan penguasa desa itu meronta-ronta lemah, kemeja mahalnya hancur berantakan, wajahnya berdarah dan dipenuhi keputusasaan yang luar biasa pekat. Pintu-pintu rumah warga yang terkunci rapat perlahan berderit terbuka. Wajah-wajah pucat pasi mengintip dari balik tirai usang dan celah jendela. Mbah Karto, sahabat lama yang dulu menolak membukakan pintu untuk kakek Ranu di malam badai, berdiri gemetar di pelataran rumahnya hingga tongkat kayunya jatuh terlepas. Air mata penyesalan dan ketakutan seketika menggenangi keriput matanya saat ia menyadari siapa yang datang. Tuhan yang Maha Pengampun. Apakah mataku yang rabun ini sudah buta? Itu Ranu. Bisik Mbah Karto dengan suara parau yang putus-putus. Jatuh tersungkur memeluk lututnya sendiri di atas tanah. Suaranya memancing warga lain untuk keluar dari persembunyian mereka.
Dia tidak mati dimakan belatung hutan. Dia kembali, diiringi Raja Rimba dan membawa bongkahan cahaya dari perut bumi. Ampuni aku, Ranu, ampuni sahabatmu yang pengecut ini. Ratapnya sambil memukul-mukul dadanya sendiri yang sesak oleh rasa bersalah. Kakek Ranu menghentikan langkahnya tepat di tengah alun-alun desa, persis di depan gerbang besi menjulang milik istana marmer Herman yang menyilaukan mata. Surya sang singa emas langsung melompat ringan, mendarat di atas kap mobil sport Rubicon milik Herman yang diparkir angku di depan rumah, membuat atap baja mobil miliaran itu melesak hancur ke dalam dengan bunyi decit logam yang menyayat hati. Sang monster mengaum dahsyat membelah langit senja, sebuah auman yang memaksa seluruh warga desa, tanpa komando, serentak jatuh berlutut di atas tanah yang kotor. Melihat seluruh desa yang dulu menghinanya dan membiarkannya kedinginan kini bersimpuh di kakinya, kakek Ranu tidak tersenyum sedikitpun. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya yang kini sehat dan kuat dengan udara kemenangannya. Berdirilah kalian semua, wahai penduduk Karangsong, perintah kakek Ranu dengan intonasi bariton yang menggelegar namun syarat akan kebijaksanaan mendalam, menembus gendang telinga setiap orang yang menunduk. Kalian tidak perlu menyembahku, karena aku hanyalah pria tua pencari kayu bakar. Dan kalian tidak perlu takut pada sang pelindung hutan ini, karena ia tidak memakan daging manusia yang miskin harta namun kaya nurani. Aku tidak menyimpan dendam pada ketakutan kalian di malam badai itu. Aku tahu kalian ditindas oleh taring kekuasaan tirani yang lahir dari rahimku sendiri. Kakek Ranu lalu memutar tubuhnya perlahan, menatap jijik ke arah Herman yang sedang meringkuk di dekat kakinya, menangis sesenggukan menjilati sepatu bot ayahnya yang berdebu. Tuan Surya Kusuma, sang investor utama yang kini menjadi budak pesuruh kakek Ranu, menarik kasar rantai di leher Herman hingga pria buncit itu tercekik dan mendongak. Lihatlah baik-baik pria malang yang kalian panggil Tuan Herman ini. Seru kakek Ranu menunjuk tepat di depan wajah putranya, suaranya kini dipenuhi api keadilan yang membakar. Dia membangun istana marmer yang dingin ini di atas penderitaan keringat kalian. Dia menyuruh kalian mengusir ayah kandungnya sendiri demi menjaga wangi parfum mewahnya. Tapi hari ini, hukum alam telah memutar balik rodanya dengan sangat brutal. Emas yang ia doakan telah membelinya, dan menjadikannya budak paling hina di muka bumi. Herman merangkak putus asa, mencoba memeluk kaki ayahnya. Pak, kumohon, bunuh saja aku, Pak. Jangan permalukan aku di depan anjing-anjing desaku ini. Harga diriku sudah mati. Aku tidak tahan lagi. Jerit Herman histeris, suaranya pecah memalukan, hidungnya mengeluarkan ingus yang bercampur dengan lumpur kotor. Rumah ini hasil kerja kerasku, Pak. Jangan biarkan mereka melihatku dirantai seperti monyet sirkus. Kakek Ranu menendang pelan tangan kotor Herman, menolaknya dengan keengganan yang sangat telak. Kerja keras, katamu? Kau mencuri tanah mereka dengan bunga hutang yang mencekik. Kakek Ranu membungkuk, menatap lurus ke kedalaman mata putranya yang kosong. Harga dirimu sudah membusuk sejak malam kau membuangku ke hutan, Herman. Mulai detik ini, istana marmer yang kau agung-agungkan ini bukan lagi milikmu. Emas yang kubawa dari hutan suci telah membeli setiap bata dan pilar di rumah ini. Sertifikatnya sudah berpindah tangan hari ini juga. Rumah ini akan kuubah menjadi panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu dan penampungan bagi para lansia yang kau anggap sampah. Kakek Ranu berdiri tegak kembali, menoleh ke arah para investor yang gemetar memegang peti emas. Kalian dengar perintahku, tuan-tuan yang terhormat? Seret pria bangkrut ini ke batas desa. Lucuti sisa pakaian sutranya, biarkan dia merasakan angin malam hanya dengan pakaian dalam bekasnya. Mulai malam ini, Herman adalah gelandangan yang bahkan tidak berhak menginjakkan kakinya di teras rumah kalian. Surya sang singa emas melompat turun dari puing mobil yang hancur, berjalan memutari Herman sambil menggeram rendah, memberikan teror penutup yang membuat Herman jatuh pingsan seketika dalam kubangan air seninya sendiri. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling hiperbolis. Sang kakek lusuh kini berjalan memasuki gerbang istana marmernya, meninggalkan putranya yang hancur berkeping-keping untuk dihakimi oleh kejamnya jalanan, meresmikan sebuah pembalasan dendam elegan yang akan diceritakan turun-temurun di bawah bayang-bayang kebesaran hutan larangan. Hembusan angin malam musim kemarau di sudut gelap jalanan ibu kota, terasa bagaikan ribuan silet es yang menyayat tanpa ampun pada setiap jengkal kulit yang tak tertutupi. Di sebuah gang sempit yang sangat pengap, menjijikan, dan berbau anyir air kencing komunal, tepat di samping tong sampah besi berkarat milik sebuah restoran cepat saji,
sesosok tubuh tambun yang kini mulai menyusut drastis tampak meringkuk memeluk lututnya sendiri. Pria berwajah cekung itu adalah Herman. Kemeja sutra mahal yang dulu selalu menjadi simbol kesombongannya telah lama dirampas paksa oleh preman jalanan yang lebih beringas, menyisakan sebuah kaos partai robek yang dipenuhi noda hitam oli dan bau asam keringat yang menyengat saraf penciuman. Sepatu bot kulit berlapis baja miliknya telah digantikan oleh sepasang sandal jepit tipis beda sebelah yang ia pungut dengan susah payah dari dalam selokan. Tubuhnya menggigil hebat tak terkendali. Giginya bergemeretak ngilu menahan hawa dingin ekstrim yang menusuk langsung ke sumsum tulangnya. Perutnya berbunyi nyaring, melilit perih seolah usus-ususnya sedang saling memakan satu sama lain, akibat tak ada sebutir nasi pun yang berhasil ia telan sejak 3 hari yang lalu. Ini adalah ironi kosmis paling brutal yang pernah diciptakan oleh semesta. Pria angkuh yang dulu tertawa terbahak-bahak saat menyuruh ayah kandungnya mati menjadi pupuk di hutan berhantu karena alasan bau badan, kini telah bertransformasi secara menyedihkan menjadi gembel paling hina dan paling dijauhi di seluruh distrik kumuh tersebut. Tiba-tiba, terdengar bunyi derit engsel berkarat dari pintu belakang restoran yang didorong terbuka secara kasar. Seorang koki berwajah garang melangkah keluar membawa seember besar sisa makanan pelanggan, campuran tulang ayam bekas gigitan, nasi basi yang sudah berlendir, dan kuah sisa yang menggenang menjijikan. Mata Herman yang cekung, berkantung hitam, dan memerah karena kurang tidur seketika berbinar buas melihat ember kotor tersebut, persis seperti tatapan anjing liar yang kelaparan. Dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri yang sudah luluh lantak menjadi debu tak berharga, ia merangkak membelah genangan air kotor, mendekati kaki sang koki. Ia mengulurkan kedua telapak tangannya yang gemetar hebat dan menghitam oleh daki jalanan. Herman menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu, lalu memaksakan sebuah senyum memelas yang justru membuatnya terlihat semakin mengerikan. "Tuan yang baik hati, kumohon, berikan sisa tulang dan kuah di dalam ember itu untukku," rintih Herman dengan suara parau dan dada yang bergemuruh menyayat hati, sebuah intonasi putus asa yang secara mengerikan sangat identik dengan rintihan kakek Ranu di malam badai pengusiran kala itu. "1 gigitan saja, Tuan. Perutku melilit perih sekali. Aku sungguh bisa mati kedinginan jika tidak mengunyah sesuatu malam ini. Kumohon, kasihani nyawaku." Namun, bukannya belas kasihan atau kehangatan yang ia dapatkan, sang koki justru mendecak jijik dengan sangat keras. Pria berseragam putih itu menutup hidungnya rapat-rapat, mengayungkan kakinya, dan menendang ember berisi sampah makanan basah itu, hingga isinya tumpah berserakan meresap ke dalam genangan air selokan yang hitam, pekat, dan dipenuhi belatung. Koki itu menatap Herman dengan tatapan merendahkan yang luar biasa tajam, seolah sedang menatap seekor hama pengerat pembawa wabah. "Menyingkir dari pintu restoranku, gembel bau. Napasmu saja sudah mengandung penyakit menular. Bisa-bisa pelanggan VVIP di ruangan depan muntah darah mencium bau badanmu yang persis seperti bangkai tikus got ini." Bentak sang koki tanpa secuil pun ampunan, meraih gagang sapu lidi kasarnya dan memukulkannya ke udara untuk mengusir Herman. "Kais saja makananmu itu di dalam selokan. Nyawamu bahkan tak lebih berharga dari kotoran anjing yang menempel di sepatuku." Bunyi bantingan keras dari pintu besi yang kembali ditutup rapat dan dikunci dari dalam menjadi lonceng kematian bagi harapan Herman malam itu. Di bawah siraman cahaya kuning lampu jalan yang berkedip temaram, Herman jatuh tersungkur tertelungkup di atas aspal kotor. Air mata penyesalan yang sudah sangat terlambat menetes deras membasahi pipinya yang berlumur debu. Kalimat makian dari sang koki barusan terus bergaung berulang-ulang di dalam rongga kepalanya, beresonansi sempurna dengan kalimat kutukan yang dulu ia ludahkan ke wajah kakek Ranu. Karma telah bekerja dengan presisi matematika surgawi yang sangat mengerikan. Menagih lunas seluruh utang kesombongannya tanpa memberikan diskon sedikitpun. Berbanding terbalik dengan penderitaan absolut yang sedang mencabik-cabik jiwa Herman di ibu kota, istana marmer berlapis pilar mewah di desa Karangsong kini justru memancarkan aura kehangatan surga yang belum pernah ada sepanjang sejarah desa tersebut. Lampu-lampu gantung kristal yang dulu hanya menyinari wajah-wajah serakah dan palsu para investor korup, kini berpendar terang menerangi senyum ceria puluhan anak yatim piatu yang sedang berlarian bebas mengejar bola di ruang tengah berlapis karpet Turki yang tebal. Aroma sup daging sapi wagyu kaldu asli dan roti mentega segar menguar hangat dari arah dapur utama, menghapus tuntas jejak kebusukan bau cerutu dan alkohol murahan milik sang mantan penguasa tiran. Di sudut teras belakang yang sangat luas, menghadap langsung ke arah pepohonan raksasa di perbatasan hutan larangan, kakek Ranu duduk bersandar tenang di atas kursi goyang berbahan kayu jati ukir terbaik. Pria tua itu tidak lagi mengenakan kemeja compang-camping penahan lapar,
melainkan sebuah balutan busana koko sutra putih bersih yang memancarkan wibawa dan kesucian batin. Kerutan di wajahnya tidak lagi melambangkan guratan penderitaan, melainkan berubah menjadi ukiran kebijaksanaan mutlak dari seorang legenda hidup yang telah menaklukkan badai. Mbah Karto, sahabat lamanya yang dulu sempat mengunci pintu rapat-rapat karena ketakutan yang pengecut pada malam badai itu, kini melangkah tertatih mendekati kakek Ranu sambil membawa nampan perak berisi secangkir teh chamomile hangat. Sebagai bentuk pengampunan tingkat dewa yang sangat elegan, kakek Ranu sama sekali tidak menghukum Mbah Karto. Ia justru mengangkat sahabat penakutnya itu menjadi kepala pengawas sayap timur istana, sebuah paviliun khusus tempat di mana para lansia sebatang kara di desa tersebut kini dirawat bagaikan raja dengan fasilitas medis kelas 1. Dengan sepasang tangan keriput yang sedikit bergetar karena dimakan usia, Mbah Karto meletakkan cangkir teh porselen itu di atas meja kecil. Ia menatap lekat-lekat wajah sahabatnya dengan kedua bola mata yang masih sering berkaca-kaca, dipenuhi oleh lautan rasa syukur yang tak terhingga. "Ranu, saudaraku yang memiliki hati seluas samudra," ucap Mbah Karto dengan suara parau yang bergetar hebat menahan badai keharuan di dadanya, mengusap sudut matanya yang basah dengan sapu tangan kain katun bersih. "Setiap kali mataku melihat anak-anak malang yang dulu mengais sampah itu kini tertawa lepas sambil memakan daging lezat yang hanya bisa mereka impikan dalam tidur, hatiku terus menangis merutuki kebodohanku sendiri di malam badai kelam itu. Kau telah mengubah istana iblis yang menjijikan ini menjadi kepingan surga yang jatuh ke bumi. Kesabaranmu yang tak masuk akal telah menyelamatkan kami semua dari kutukan kemiskinan dan penindasan yang berkepanjangan." Kakek Ranu membalasnya dengan sebuah senyuman tipis, sebuah tarikan bibir stoik yang luar biasa menenangkan, lalu mengambil gagang cangkir teh porselen tersebut dengan gerakan yang anggun. Ia menghirup dalam-dalam aroma bunga chamomile yang mendamaikan jiwa, membiarkan kehangatan cairan manis itu membasuh tenggorokannya yang dulu selalu disiksa oleh batuk berdarah yang mematikan. "Jangan pernah lagi memutar pandanganmu untuk menengok ke belakang, Karto. Malam badai yang menyiksaku itu hanyalah cara dari semesta untuk menyaring debu kotoran dari emas yang benar-benar murni," balas kakek Ranu dengan intonasi baritonnya yang tenang, mantap, dan syarat akan karisma, sementara matanya menatap lurus ke arah deretan kanopi pohon ulin raksasa di batas hutan. "Roda takdir kehidupan ini selalu berputar dengan keadilan yang tak terbantahkan bagi mereka yang memilih untuk bersabar dalam kebisuan. Aku tidak pernah merencanakan pembalasan dendam yang kejam ini dari dalam otakku. Alam semesta yang marah melihat tingkah laku keserakahan manusia, dan alam semesta pula yang pada akhirnya menitipkan kuasa pada tanganku yang keriput ini untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Kekayaan sejati dari surga bukanlah tumpukan peti berisi bongkahan emas murni yang tertidur dalam keheningan gua itu, melainkan gema tawa anak-anak yang kini menjadi detak jantung baru di rumah ini." Menjelang larut malam, di saat senja telah sepenuhnya menelan matahari dan melukis cakrawala dengan sapuan warna ungu pekat bertabur bintang, kakek Ranu bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan, melangkah tanpa alas kaki, meninggalkan hiruk-pikuk kebahagiaan para penghuni istana marmernya. Ia menyusuri jalan setapak berbatu yang dingin membelah perbatasan desa, terus melangkah maju menuju garis terdepan hutan larangan. Hutan yang dulunya memancarkan aura kematian pekat itu kini justru memancarkan pendaran energi magis perlindungan yang mustahil ditembus oleh niat jahat manusia manapun. Angin malam berhembus lembut menyapa kulitnya, membawa perpaduan aroma magis petrikor basah dan wangi semerbak bunga anggrek liar. Di bawah naungan bayangan kanopi pohon beringin purba raksasa yang menjadi saksi bisu tetesan darah dan penderitaannya di masa lalu, sesosok bayangan emas masif telah menunggunya dengan kesetiaan absolut. Surya, sang singa mistis penguasa rimba, duduk menjulang menantang gelapnya langit malam. Surai keemasannya yang lebat memantulkan cahaya perak rembulan, menciptakan pendaran halo suci di sekitar kepalanya yang buas. Begitu indera penciumannya menangkap sosok kakek Ranu yang mendekat, sang monster buas probek baja yang sangat ditakuti oleh seluruh laras senapan di negeri ini, langsung merendahkan postur raksasanya dengan ngoceh manja. Surya menggesekkan hidung besarnya yang basah ke dada bidang kakek Ranu, mendengkur keras dengan nada bariton ritmis yang secara konstan menggetarkan dedaunan pakis di sekitarnya. Itu adalah sebuah bahasa tanpa kata yang menunjukkan bentuk penyerahan diri total dan kasih sayang absolut, yang hanya bersedia ia berikan kepada satu-satunya manusia suci di atas muka bumi. Kakek Ranu melingkarkan kedua lengan kokohnya memeluk leher tebal sang singa, membenamkan wajah rentanya di antara jalinan surai emas yang sangat hangat, menyatukan ritme detak jantung kemanusiaannya dengan detak jantung sang raja hutan. "Tugas kita di kerasnya dunia manusia telah tuntas malam ini, jagoan besarku," bisik kakek Ranu sangat pelan.
Suaranya melebur abadi bersama hembusan angin malam yang mendamaikan setiap jiwa yang mendengarnya. Kau telah meminjamkan cakar mematikanmu untuk membantuku meruntuhkan menara kesombongan yang dibangun oleh anakku sendiri, dan kau telah membuktikan padaku bahwa di balik wujud menyeramkan, kadang-kadang binatang buas memiliki hati nurani yang jutaan kali lipat lebih suci daripada manusia yang dianugerahi akal pikiran. Mulai detik ini hingga napas kita berdua berhenti, kita adalah satu kesatuan penjaga abadi yang akan melindungi tanah suci ini dari keserakahan dunia. Surya merespons dengan mengaum panjang, nyaring, dan sangat syahdu. Nyanyian keabadian itu melesat membelah keheningan malam, mengukuhkan selamanya janji suci yang terjalin antara seorang kakek tua yang pernah dibuang seperti sampah, dengan seekor monster mistis yang menemukan arti kemanusiaan di kedalaman hutan, menutup lembaran kisah penderitaan itu dengan sebuah keadilan puitis yang tak akan lekang oleh pergantian zaman.